Bismillah abi walibni waruhil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kali ini kita akan melihat bagaimana pemaparan yang sangat kritis dari apologetik Kristen ini. Sampai-sampai dia bisa membungkam lawan debatnya. Tentu saya berharap teman-teman tidak baperan. Kita hanya ingin bertukar pikiran melalui diskusi lintas agama. Bagi yang suka baper dan suka sifatnya kekanak-kanakan, skip, karena ini untuk orang yang dewasa, teman-teman. Dan di video ini dia menerangkan bagaimana seorang ustadz yang dijagokan oleh banyak muslim itu juga terbirit-birit, teman-teman. Wow, mari kita lihat dan dengar baik-baik. Ini dia videonya. KCB yang mana menyatakan bahwa Yesus kan sejatinya terlihat. Jadi itu agak, kalau mungkin karena saya masih tidak mumpuni ilmunya dalam membaca Alkitab, sehingga saya berpikir jika Yesus memang Tuhan, mengapa di sini ada ayat yang tidak terlihat gitu, Bu? Jadi tidak ada satupun manusia atau orang yang mampu menghampirinya atau melihatnya gitu. Sementara aktualnya Tuhan Yesus kan terlihat, Bu, begitu. Ya, karena dia menjadi manusia, ya, jawabannya. Ya. Betul. Nah, sebenarnya begini. Jadi di dalam Alkitab kita, Allah itu kan ruah. Ini Pak, Anda masih kesek-kesek nih, aku mute dulu ya kalau enggak ini. Aku nggak tahu, mungkin apa kipas angin atau apa ya, bunyinya juga masih kesek-kesek. Jadi sebenarnya Allah kita itu disebut juga ya roh, hakikatnya itu roh. Sehingga dia itu memang tidak mungkin kita lihat, namanya saja Allah adalah roh. Kecuali dia menyatakan dirinya ya, atau mewahyukan dirinya. Mewahyukan dirinya itu artinya dia menyingkapkan dirinya. Ya. Nah, di dalam ayat ini menunjukkan kesatuan antara Sang Firman itu dengan Bapa Sang Sumber itu yang adalah roh, yang bisa kita bedakan tapi nggak bisa kita pisahkan. Ya, jadi memang kalau kita mengatakan bahwa dia tidak bisa terlihat, betul, Yesus juga dalam hakikatnya sebagai firman, kalau dia tidak turun ke bumi ya kita nggak bisa ngelihat, gitu loh. Karena kan dia di surga, ya, di dalam dimensi roh. Tapi ketika dia menusul menjadi manusia, itu artinya dia menyatakan dirinya. Ya, makanya di dalam Yohanes 1 ayat 18 dikatakan apa? Coba kita buka juga ini. Dalam Yohanes 1 ayat 18 ini kan berkaitan juga. Allah tidak bisa kita hampiri. Nggak bisa, Pak. Memang dia itu adalah Allah yang ruah. Kalau dia nggak menyatakan dirinya, kita nggak bisa mengenal dia. Sejatinya dia itu roh. Yohanes 1 ayat 18 mengatakan apa? Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi sang sumber itu, Allah Bapa, yang disebut Bapa yang di surga, bagi orang Yahudi itu, memang tidak terlihat karena dia roh. Lalu siapa yang menyatakan diri? Sang Firman. Jadi di dalam seluruh perjanjian lama, mulai dari kitab Kejadian 1 ayat 3, bagi orang Yahudi, itu yang berkata jadilah terang dan terang itu jadi, itu adalah Sang Firman. Mereka menyebutnya sebagai Dafar Elohim atau firman Allah. Kemudian yang mewahyukan diri kepada para nabi itu juga Sang Firman. Coba nih kalau Bapak buka. Coba kita buka dulu Kejadian nih. Kita urutkan dulu Kejadian. Di dalam Kejadian 1 ayat 3, Pak. Kalau Bapak baca misalnya Targum ya, atau terjemahan Aramaik ya, namanya Targum Nefertiti ya. Coba kita lihat ya. Sudah lama saya tidak mengutak-atik ayat ini ya. Neofiti maksud saya. Targum Neofiti Genesis 1. Targum Neofiti ini, Pak, kalau Bapak lihat, Bapak bisa klik aja kok langsung di Google. Ya. Targum Neofiti ini, kalau Bapak lihat, ini ditulis kira-kira 500 tahun sebelum kelahiran Yesus sebagai manusia. Ya. Kalau kita bandingkan, Targum ini artinya terjemah ya, terjemahan bahasa Ibrani perjanjian lama kita, kitab Taurat Musa ke dalam bahasa Aramaik. Ini salah satu contoh nih. Saya pengen Anda jelas apa itu firman Allah. Dikatakan kalau di dalam kitab Taurat Musa kan dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, roh Allah melayang-layang dan sebagainya. Lalu berfirmanlah Allah, jadilah terang dan terang itu jadikan, begitu ya, dan seterusnya. Tapi kalau Bapak baca di dalam terjemahan Targum, ini orang Yahudi yang bikin ya, 500 tahun. Coba Bapak buka Targum Neofiti Genesis 1 ayat yang pertama. Klik aja di situ. Dikatakan gini, pada mulanya dengan hikmatnya, ya, from the beginning with wisdom the memra of the Lord. Memra ini maksudnya firman, Pak. Itu bahasa Aramaik. Bahasa Ibraninya Dafar Elohim. Dafar itu artinya perkataan. Pada mulanya perkataan Allah menciptakan secara sempurna langit dan bumi. Itu di dalam Targum. Jadi orang Yahudi mengatakan bahwa yang create everything itu adalah Sang Firman. Jadi ada tuduhan-tuduhan yang mengatakan bahwa Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu adalah himne Plato lah, diambil dari pagan Yunani dan sebagainya. Itu tidak betul.
Karena apa? Karena terbukti di dalam apa namanya teologi ya orang Yahudi, dalam pandangan orang Yahudi tentang Alkitab Taurat kita, yang menciptakan alam semesta itu Sang Firman. Lalu Bapak baca tuh, and the member of the Lord, Kejadian 1 ayat 3-nya, the member of the Lord said, dan firman Allah itu berfirman. Ya, atau logos itu berfirman. Cuma bahasa Indonesia, kata logos, kata rema, ya kata leksi, itu semua diterjemahkan menjadi firman. Sehingga kadang-kadang kalian tuh mesti bertanya, Yesus kalau firman Allah, kenapa dia menyampaikan firman gitu loh. Kok Yesus sebagai firman menerima firman? Ya karena dia logos yang menerima rema, ini berbeda. Nah, sang memra ini hidup, firmannya ini hidup. Ini di dalam Targum Neofiti. Dan sang firman ini berfirman, di dalam Kejadian 1 ayat 3, jadilah terang, dan terang itu jadi menurut keputusan dari memranya. His memra itu artinya menurut keputusan dari firmannya. And it was manifest before the Lord that the light was good, and the memra of the Lord separated the light from the darkness. Lalu dilihatlah Allah, dilihatlah Tuhan bahwa terang itu baik, dan the memra of the Lord, dan sang firman Allah itu memisahkan terang dari gelap. Lalu di Targum Neofiti, Kejadian 1 ayat 5 dikatakan begini, dan memra of the Lord, dan sang firman Allah menyebut terang itu sebagai yom atau hari, dan kegelapan itu sebagai laila atau malam. Itulah hari pertama. Jadi salah satu contoh bahwa di dalam nanti kalau Bapak lihat semua Targum itu terjemah, yang menciptakan itu semua adalah memra atau sang firman. Ya, makanya kalau kita baca kembali, kita baca misalnya Yohanes 1 ayat 3 nih, Pak. Pada mulanya adalah firman, ya Yohanes 1 mulai ayat 1 sampai 3. Ini ada di dalam pandangan orang Yahudi, gitu Pak. Coba kita lihat ya. Lalu firman itu bersama-sama dengan Allah, cuma di dalam pandangan orang Muslim firman itu hanya kata-kata, hembusan angin yang keluar dari mulut kita, bukan. Karena Allah itu hidup, maka firman-Nya itu mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri. Firman itu bukan berupa kata-kata, Pak, tapi seorang pribadi. Nah, itu bedanya firman-Nya Allah dengan firman-Nya manusia. Kalau firman saya hanya sampai ke Anda dalam bentuk gelombang suara. Tidak bisa nuzul sebagai pribadi sendiri. Nah, kalau Allah beda. Karena Allah itu maha hidup, maka firman-Nya itu juga maha. Nah, firman itu datang kepada para nabi. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Itu bukan dalam bentuk kata-kata, Pak. Lalu dikatakan begini, pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, Yohanes 1 ayat 1 ya sampai 3 ya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, ayat 3-nya nih Pak, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa sang firman, ya tanpa dia, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, ini contoh nih, ini pandangan pertama, Bapak mesti tahu dari pandangan orang Yahudi, bahwa yang berinteraksi dengan kita, makhluk ciptaannya itu sang firman. Bahkan yang dilihat malaikat duduk di atas tahta, itu sang firman. Bukan Bapak itu nggak bisa kelihatan. Ya, itu keilahian sang firman. Jadi sebagai muslim Anda mesti memahami iman Kristen bahwa kami itu percaya Yesus itu mempunyai dua natur, gitu ya. Gitu ya. Jadi yang dimaksud dalam 1 Timotius 6:16 itu adalah Bapa yang di sorga ya Bu ya, bukan Yesus ya Bu. Kurang lebih begitu. Bapa dan Yesus satu di dalam keilahiannya. Dalam hakikatnya. Maksud saya yang dikatakan di dalam 1 Timotius 6:16 itu adalah merujuk kepada Bapa di surga. Ya, itu Pak Cipto yang ngomong begitu. Enggak, saya kan kebetulan hobi juga, senang ya Bu ya, lebih senang baca Bible, dan saya menemukan 1 Timotius 6:16 itu, jadi yang dikatakan bahwa tidak seorang pun dapat melihat atau menghampiri, kurang lebih begitu ya. Itu merujuk kepada definisi Bapa sesuai dengan Yohanes 1 ayat 18. Jadi mantul nih Pak, aku jadi mantul nih Pak. Jadi maksud saya itu Bu, ayat di 1 Timotius 6:16 itu yang ingin saya pertegas bahwa itu ayat merujuk kepada Bapa di surga, betul. Betul, itu merujuk kepada Allah yang adalah roh yang tidak suasana mantul Pak. Bapak di apa itu? Tadi udah cukup bagus Pak. Cek, ya. Nah, bagus Bu. Oke. Doubling suaraku. Oke. Terima kasih ya Bu, itu satu berarti jelas. Memang yang saya pikir juga mungkin ya saya kan tidak tahu banyak lah ya tentang bukan ahli kitab juga, sehingga makanya saya tanya. Ya, jadi poin yang ingin saya katakan itu satu itu. Dan ya, kalau kita membaca di mulai Matius, Markus, Yohanes, mungkin ada istilah anak Bapa, anak Allah ya, betul ya Bu ya? Ya. Nah, saya juga tapi melihat kata anak Allah, istilah kata anak Allah ini tidak terjadi kepada Yesus Bu, betul ya? Seperti bangsa Israel bahkan dikatakan anak sulung, betul ya? Oke. Kemudian Daud juga dikatakan sebagai anak Allah, betul? Adam juga anak Allah, saya juga anak Allah di dalam Yohanes 1. Nah, iya betul. Jadi memang yang kadang-kadang itulah yang membuat anak Allah di sini ternyata banyak gitu, sehingga saya tidak bisa membedakan anak Allah
yang dimaksud, yang merujuk kepada Yesus Kristus atau anak Allah kepada Adam, itu yang agak sangat sulit untuk. Bedanya begini Pak, Yesus itu disebut anak Allah yang satu itu, yang tunggal. Nah itu uniknya. Jadi kita semua, karena istilah anak ya, kalau kita melihat di dalam Alkitab, itu bukan istilah biologis Pak. Ya betul, saya percaya. Gitu ya, tapi itu adalah relasional. Makanya Israel itu disebut dialah anakku yang sulung. Ya, artinya apa? Relasi antara Bapa dengan bangsa Israel ini, Allah dan bangsa Israel seperti Bapa dengan anaknya, itu maksudnya dia. Jadi itu adalah Bapa dan anak itu ada istilah-istilah relasional, bukan biologis. Kan gitu. Ya, satu itu yang perlu kita pahami. Kemudian, siapa Yesus? Yesus disebut anak tunggal Allah yang satu itu berbeda. Artinya hubungan relasi Yesus dengan Bapa tidak sama dengan kita. Maka ketika Yesus bangkit dari antara mati kan dia berkata, aku akan pergi kepada Allahmu dan Allahku, kepada Bapamu dan Bapakku. Nah, relasi Yesus dengan Bapa dan relasi saya dengan Bapa itu beda. Kalau Yesus itu yang unik, yang disebut monogenes. Jadi kalau Bapak baca misalnya Yohanes 1 ayat 14, saya kasih ayatnya. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya, Yesus maksudnya, sebagai anak tunggal Bapa. Kata anak tunggal di situ, penuh kasih karunia dan kebenaran, itu diambil dari bahasa Yunani monogenes parapatros. Begitu juga di dalam Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kata anak tunggal Allah di situ sekali lagi menggunakan kata monogenes huios. Nah, kata monogenes itu Anda mesti pahami, mono itu tunggal, genes itu genus, jenis. Jadi sang firman itu disebut satu jenis dengan Bapa, jenisnya Allah. Maka dikatakan firman itu Allah. Ya, atau satu genus itu artinya sesuatu yang dilahirkan, yang genus itu artinya asal muasalnya atau DNA-nya dia itu beda dengan Anda dan saya. Kalau Anda dan saya diciptakan, kalau firman Allah tidak, Pak, dia lahir. Ya, saya kasih lagi ayatnya. Mazmur 110 ayat 3. Coba kita lihat ya. Mazmur 110. Nah, ini karena Alkitab LAI kita menggunakan Masoretic Text. Tapi kalau Anda cari Mazmur 110 ayat 3 di dalam versi Septuaginta, ya nanti Anda cari bahasa aslinya Septuaginta. Ini kan gini nih, Mazmur 110 ini kan nubuatan tentang Mesias, Pak, yang harus duduk memerintah bersama-sama dengan Allah kita. Jadi yang dikatakan begini, Pak, penobatan Raja Imam. Bapak perlu tahu bahwa kata Mesias atau Al-Masih di dalam Alkitab kita itu merujuk pada 3 jabatan. Mesias itu artinya diurapi. Ya, merujuk pada nabi, pada imam, pada raja. Ini beda-beda nih. Imam itu dari Harun, Lewi, suku Lewi, raja itu dari Yehuda, ya. Nabi-nabi itu bisa dari suku mana aja gitu. Dan tiga-tiganya ini memerlukan pengurapan, harus diurapi. Biasanya kalau di dalam perjanjian lama pakai minyak. Jadi nabi itu sebelum ada penggantinya dia ngurapi, misalnya Elia mengurapi Elisa untuk gantikan, nanti Elisa mengurapi lagi yang lain, Gehazi misalnya. Itu jadi ada rantai apa namanya? Rantai para nabi, juga rantai imam. Imam besar Harun mati diganti anaknya Eliezer, diurapi, Pak. Imam besarnya Eliezer mati diganti lagi anaknya begitu. Pinehas gitu. Jadi itu terus itu rantai keimamatan. Begitu juga dengan rantai keraja. Ya, raja mangkat dia ngurapi Salomo, misalnya Daud, Salomo ngurapi anaknya. Nah, itu terus. Nah, ini memerlukan pengurapan. Tetapi yang dinanti-nantikan di dalam Mazmur 110 ini yang dinubuatkan oleh Daud, itu Mesias yang satu itu, Hamoshiach. Kenapa Mesias yang satu itu yang spesial? Karena Mesias yang satu ini, Pak, itu dia memegang 3 jabatan sekaligus. Mereka merindukan seorang Nabi Hamoshiach, di Ulangan 18 ayat 18 sampai dengan 21. Musa berkata seorang nabi dari antaramu sama seperti aku akan dibangkitkan Tuhan. Karena kenapa seorang nabi? Kenapa Yesus itu disebut puncak kenabian, puncak raja-raja dan puncak keimamatan, puncak pewahyuan? Tidak ada lagi nabi setelah Yesus, tidak ada lagi raja di atas segala raja setelah Yesus, tidak lagi imam besar setelah Yesus. Dia itu puncak, Pak. Nah, kenapa? Karena ketika Allah itu bicara langsung, Allah itu pengen menjadi raja bagi bangsa Israel secara langsung. Allah pengen menjadi nabi, dia pengen ngomong langsung kepada bangsa Israel. Tapi bangsa Israel takut. Nah, Bapak baca di Keluaran 20. Ketika Allah berbicara langsung kepada bangsa Israel dari Gunung Sinai, itu orang Israel ketakutan, Pak. Lalu orang Israel itu meminta seorang manusia, seorang nabi. Padahal Allah itu pengen punya relasi langsung dengan kita. Nah, lalu bangsa Israel berkata, jangan Allah berbicara langsung dengan kami, nanti kami mati. Karena Allah itu bicaranya dalam guntur, dalam guru gitu kan. Lalu mereka ketakutan mendengar suara Allah. Nah, mereka minta manusia aja. Mereka minta, kamu aja Musa, kamu bicara. Kita minta seorang nabi aja, seorang manusia. Supaya Allah bicara sama kamu. Lalu apa yang Allah sampaikan sama kamu akan kita ikuti. Ya, apapun itu. Supaya kami nggak mati. Karena kami nggak mau langsung dengar suara Allah. Lalu Allah memberikan nubuatan. Baik, seorang nabi sama seperti Musa. Dari antara bangsamu akan kubangkitkan. Nah, makanya di dalam Yohanes 1, kalau Bapak baca itu,
Di situ orang-orang berkata, mungkinkah dia nabi ketika Nathanael itu ya apa namanya dipanggil oleh Andreas, ayo lihat nih ada Yesus. Mungkinkah dia nabi yang dijanjikan Musa itu? Karena selama ini mereka merindukan puncak kenabian, nabi yang satu itu yang spesial. Ada banyak nabi, tapi Yesus disebut Nabi Hamusia, nabi yang spesial, yang unik, yang satu itu yang tipologinya seperti Musa, yang bicara langsung dengan Allah. Makanya Yesus berkata apa? Aku berfirman kepadamu. Jadi dia itu puncak kenabian, maka Yesus disebut Nabi Hamusia. Itu satu, ya, menggenapi Ulangan 18 ayat 18 sampai dengan 21. Seorang nabi harus kamu dengarkan. Maka Tuhan berkata, barang siapa yang tidak mendengarkan nabi itu yang akan aku bangkitkan bagi kamu, kamu harus mati. Makanya Pak Boy ingat ketika Yesus di Matius 17 ada Musa, ada Elia, ada penampakan itu di Gunung Transfigurasi di Matius 17, ya. Lalu Allah berkata begini, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Itu menggenapi Ulangan 18 sampai 21. Karena Allah berkata seorang nabi akan aku bangkitkan, dan barang siapa yang tidak mendengarkan dia akan aku tuntut pertanggungjawaban. Nah, karena bangsa Israel minta seorang manusia. Nah, sebentar belum selesai. Lalu ketika Tuhan mau menjadi raja, Pak, bangsa Israel juga gak mau Allah tuh menjadi raja secara langsung. Bangsa Israel pada zaman Samuel, kalau Bapak baca di 1 Samuel dan seterusnya, ya, kitab Samuel pertama, bangsa Israel bilang begini, kita mau minta raja-raja seperti bangsa-bangsa lain dong. Karena bangsa itu punya raja manusia, kita kok gak punya gitu loh. Ya, lalu Tuhan menubuatkan, dia membangkitkan Saul pertama raja Israel. Kemudian Saul disingkirkan karena tidak berkenan kepada Allah. Ya, lalu Samuel berkata begini, aku mengadu, kok masa mereka minta raja sih? Kan sudah ada aku, udah ada nabi-nabi. Tapi Tuhan berkata, jangan kesal hatimu kepada Samuel. Kenapa? Karena yang mereka tolak itu bukan kamu, tetapi aku. Mereka menolak Allah sebagai rajanya. Maka Allah menubuatkan nanti akan ada raja yang spesial, yang saat itu raja di atas segala raja. Nah, puncak penggenapannya itu, Pak, karena Allah itu pengen menjadi raja, dia itu pengen berbicara langsung sama Anda dan saya, Pak. Tapi kalau dia bicara langsung, kita mati, Pak. Kita ketakutan dengan suara Tuhan. Iya. Lalu bagaimana caranya? Maka firman Allah itu menjadi manusia. Supaya dia itulah puncak kenabian, dia nabi yang satu itu. Artinya apa? Melalui sang firman ini Tuhan tuh bicara secara langsung kepada kita. Tuhan itu menjadi raja di tengah-tengah kita melalui kemanusiaan Yesus. Gitu loh. Karena bahasa saya minta raja manusia, masa raja kok Allah nggak kelihatan? Ya, nah di Mazmur 110 ini, Pak, ini Mazmur Daud dikatakan begini, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, firman Yod-Heh-Vaveh, Allah kepada Tuanku itu maksudnya Mesias. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuh menjadi tumpuan kakimu. Ini bicara mengenai kerajaan. Ya, jadi Allah itu menciptakan manusia untuk duduk di sebelah kanan Allah. Artinya apa? Memerintah bersama-sama dengan Allah kita di bumi ini. Ya, nah karena Allah itu roh. Yang namanya roh itu kalau kerja di bumi itu tidak bisa langsung, Pak. Iblis itu roh, betul? Di dalam pandangan Alkitab. Iblis itu, Pak, kalau bekerja di bumi itu dia tuh harus pakai sesuatu, Pak. Dia pakai manusia. Dia merasuk ke manusia karena dia tuh tidak punya ini loh, Pak, tubuh kayak Anda dan saya. Jadi iblis itu kalau mau kerja di bumi, dia bukan datang kayak genderuwo kuntilanak gitu, nggak bisa, Pak. Dia kalau bekerja, dia harus pakai manusia. Makanya di dalam kitab Wahyu dikatakan ada nabi palsu, ada roh antikris. Dia nggak bisa langsung. Begitu juga dengan Allah kita. Karena Allah itu kita roh, Pak. Dia bekerja di dunia itu nggak bisa langsung, Pak. Dia pakai manusia, dia pakai kita, gerejanya, sebagai tubuh Kristus, sebagai wadahnya untuk bekerja. Karena Allah itu roh. Dan di dalam perjanjian lama, ketika Allah mau bekerja di bumi, dia pakai para nabi. Tidak bisa langsung, karena Allah itu roh, Pak. Dia tidak punya tubuh seperti Anda dan saya, dia perlu wadah. Gitu ya? Iya. Nah, itu contohnya. Ya, saya memahami, Bu Sofi, izin sebelumnya. Karena Bu Sofi tadi berbicara tentang ayat Yohanes 1 itu, yang mana firman itu telah menjadi manusia. Nah, bukankah ketika Tuhan berfirman kepada Musa, sama halnya firman itu telah menjadi manusia, atau bagaimana, Bu? Nah, beda. Kalau Tuhan berfirman itu adalah remaknya, ya, bukan logosnya. Nah, saya kasih Anda contoh, kita harus bedakan. Ada Yesus itu disebut hologos, diterjemahkan Alkitab sebagai firman, betul? Nah, benda Anda kan firman itu perkataan. A, I, U, E, O gitu loh. Ngerti nggak? Nah, itu beda, Pak. Betul. Logos itu akar dasar kata logika. Ya, logos itu bukan perkataan. Contoh, kata biologi misalnya, ini Pak Erben sering pakai analogi ini. Biologi itu kan terdiri dari dua kata, bios dan logos. Ya, atau teologi misalnya. Lah, itu terdiri dari dua kata, teos dan logos. Lah, kata logos yang melekat pada kata biologi itu kan bukan perkataan tentang alam, toh. Tapi ilmu pengetahuan. Ya. Nah, logos itu gini, Pak. Logos itu adalah perkataan yang di dalam diri Allah dan kekal di dalam Dia. Sudah ada perkataan nggak diciptakan, tapi masih di dalam pikirannya. Kayak saya nih, Pak. Sebelum perkataan ini keluar, perkataan yang keluar itu bukan logos namanya, lego. Jadi dalam bahasa Yunani, ini nih yang Bapak dengarkan ini keluar dari mulut saya, itu bukan logos, tapi lego. Itu unit kata-kata terkecil yang punya arti. Yang artinya menjadi leksi. Leksi itu menjadi leksikon atau kamus. Nah,
Lego, perkataan yang keluar dari dalam mulut saya ini, yang Bapak dengarkan sekarang ini, yang Pak Boy dengarkan, itu merupakan cerminan atau ekspresi dari logos, dari pikiran, dari hikmat yang ada di dari pengetahuan yang ada di diri saya. Makanya kalau Bapak baca di kitab Daniel pasal yang keempat, ketika Raja Nebukadnezar itu diambil pikirannya, diambil logosnya, nggak bisa ngomong. Kenapa nggak bisa ngomong? Nah, karena pikiran manusianya diambil, kata-kata yang di dalam dirinya tuh diambil. Legonya nggak bisa keluar, dia nggak bisa ngomong, Pak, kayak binatang gitu loh. Kenapa? Karena Lego sebelum saya ngomong, ini kan ada di pikiran saya dulu loh. Saya mengeluarkan kata ini kan ada di dalam diri saya. Nah, ini yang di dalam diri saya itu bukan Lego, namanya logos. Logos itu perkataan yang internal dan eternal. Lah, manusia, logosnya nggak sempurna, saya harus belajar. Pengetahuan saya itu berkembang. Nah, kalau Allah enggak, logosnya itu sempurna, Pak. Pengetahuannya itu sempurna, dia nggak perlu belajar. Nah, kalau saya enggak, dari kecil belajar tambah-tambahan dulu, belajar kali-kali. Karena logos saya bertambah. Semakin logos saya bertambah, makanya anak kecil ngomongnya nggak banyak, betul? Cuma misalnya, Pak. Kenapa? Karena logosnya juga belum berkembang. Maka legonya juga dia terbatas. Nah, lego ini bukan logos. Dan di dalam diri Allah, perkataannya keluar itu disebut rema. Amar, ketika Allah beramar, itu artinya Allah berkata-kata atau Allah berfirman. Tapi beda dengan logos yang di dalam diri Allah. Nah, Yesus itu merupakan pribadi Allah sendiri. Logosnya Allah, pikiran Allah itu Yesus. Gitu lah. Artinya apa? Di dalam pikirannya Allah, Allah itu pengen punya partner, pengen punya rekan kerja yang mengurus alam semesta ini. Karena dia roh, ketika dia menciptakan dimensi materi, ya ruang dan waktu kita, dia itu menciptakan Adam. Makhluk spesies yang diberi nama Adam di dalam Kejadian 1:26 yang punya tubuh fisik ini, karena dunia kita ini dunia fisik materi, Pak. Allah itu metafisik, Allah itu roh. Maka Anda tuh perlu tahu tujuan manusia itu diciptakan di dalam Alkitab. Tujuan manusia diciptakan, Anda dan saya diciptakan, Adam diciptakan di bumi, itu untuk duduk di sebelah kanan Allah. Adam itu duduk di sebelah kanan Allah, menjadi rekan sekerja Allah, memerintah alam semesta ini bersama-sama. Allah di dalam Mazmur, kalau Anda baca Mazmur 8, ya seluruh Mazmur 8 itu bicara mengenai manusia menjadi Tuhan di bumi. Anda baca Mazmur 115 ayat 16, dikatakan gini, Tuhan itu berkuasanya di dalam dimensi roh, kerajaan yang tidak kelihatan. Sedangkan manusia itu dijadikan berkuasa menjadi Tuhan di bumi. Berkuasanya atas apa? Atas dimensi materi kita, Pak. Atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, atas binatang melata, binatang ternak, dan seluruh isi bumi itu dikuasai manusia. Manusia itu menjadi Tuhan di bumi, memerintah bersama-sama dengan Allah kita. Tapi ketuhanan Adam itu tidak mutlak. Dia harus tetap tunduk kepada Raja Sorga kita. Tuhan di atas segala Tuhan. Nah itu, Pak. Jadi makanya di dalam, kalau kita bicara Yesus itu Tuhan apa manusia, loh, kemanusiaannya itu disebut Tuhan di bumi. Karena Yesus menggantikan Adam. Yesus disebut Adam yang kedua di dalam Alkitab kita. Ya, memang betul ya Bu ya. Kalau berbicara tentang Yesus itu Tuhan manusia itu memang ya karena saya lahir dari seorang keluarga Muslim, keluarga Islam, sehingga ketika saya bertanya sama ini berbeda gitu. Tapi sejatinya ya Bu ya, kalau kita runut lagi, kita tarik lagi garis lurus, agama tertua itu kan kita semua tidak bisa menyangkal bahwa agama pertama itu adalah Yahudi. Terus? Betul ya Bu ya. Nah, dari situ Yesus turun, tetapi mereka tidak mau mengakuinya. Begitu kah kira-kira? Sehingga, oke, Anda lanjutin dulu biar nanti saya jelaskan. Silakan, okay. Bapak, apa yang mau ini sampai? Jadi memang ya Bu ya, gini, mohon maaf sebelumnya. Saya juga perlu kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang, tapi sejatinya ingin tahu Bu, pada dasarnya kan Tuhan itu satu-satunya Tuhan. Saya yakin dan percaya satu-satunya Tuhan, sehingga tidak ada Tuhan lain. Nah, tetapi aktualnya jadi banyak Bu. Jadi banyak itu karena menjadi 3 golongan lah. Kita nggak usah berbicara tentang agama di luar yang lain ya Bu ya. Katakanlah menjadi 3 golongan antara Yahudi, Kristen, dan Islam sekarang. Nah, kalau saya pelajari nih ya, yang saya pelajari itu, jadi kalau konteks ketuhanan dengan Yahudi mungkin Islam sama Bu. Saya punya datanya mungkin sama. Nah, tetapi kadang-kadang karena semua mengaku benar, dari saudara Kristen mengaku bahwa Tuhan yang benar adalah Yesus, mungkin di Islam juga yang benar mengakui itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah timbul motivasi saya untuk belajar lah, kurang lebih. Nah, saya pastikan kalau Tuhannya orang Yahudi itu memang beberapa saudara dari Kristen tidak mengakui bahwa Tuhannya orang Islam itu sama dengan Yahudi. Kebetulan saya juga suka baca ini, pernah baca Talmud ya, sedikit-sedikit tapi ya, jadi kalau konsep keimanannya pun sama, di mana dilarang membunuh, berzina, makan daging tanpa disembelih misalnya ya, itu tidak boleh. Nah,
kalau saya mempelajari dari Kristen ini memang agak sedikit berbeda, jelas jauh berbeda Bu. Karena konteks ketuhanannya itu inkarnasi ya Bu ya, betul ya Bu ya? Firman berinkarnasi. Inkarnasi, iya betul, inkarnasi. Sehingga terjadilah muncul Trinitas begitu loh Bu. Jadi saya sih percaya bahwa kitab itu, Injil itu, ya kita memang sebagai orang Islam juga wajib mempercayainya sih. Cuman hanya saja kadang saya mungkin karena kekurangan ilmu saya untuk memahaminya, sehingga saya pun ingin bertanya ya mungkin sama ahlinya tentu, sama begitu kira-kira. Ya, oke. Nah, yang saya katakan tadi Bu, bahwa kalau di antara ketiga ini Tuhannya berbeda, itu Kristen sendiri Ibu setuju nggak dengan apa yang pendapat saya? Tidak setuju. Oh iya, ya mungkin kalau Ibu tidak sepemahaman atau seperti pandangan saya, bisa dijelaskan Bu, tolong, supaya saya bisa lebih belajar. Ya, nah ini sebenarnya kesalahpahaman ya. Jadi ada banyak orang Yahudi itu tidak memahami apa itu konsep Trinitas yang dipercaya orang Kristen. Ya, sama seperti di dalam Quran Anda, konsep Trinitas ini dipahami sebagai sesuatu 3 Tuhan atau 3 Allah. Itu keliru. Ya, tidak pernah di dalam Alkitab Perjanjian Baru, ya, satu rasul pun mengajarkan kita punya 3 Tuhan, apalagi 3 Allah. Coba kita buka yang sering di framing ya. Ini keliru Pak. Konsep Trinitas itu bukan 3 Tuhan atau 3 Allah. Ya, 1 Korintus 8 ayat 6. Oh. Kalau yang Ibu, maksud saya di dalam Al-Quran, apakah ada yang menyatakan bahwa Tuhan itu menjadi 3 atau seperti Trinitas yang ada? Disebut Allah, Isa, dan Maryam. Nah, itu nggak benar lagi. Itu malah itu konsep, jangan katakan Allah ketiga dari yang 3. Itu lebih parah lagi tuh. Karena kami tidak pernah menyatakan Maryam sebagai Tuhan. Ya, coba kita buka 1 Korintus 8 ayat 6. Ini kesalahpahaman ini karena konteks ketuhanan yang kita terapkan pada Yesus itu banyak orang tidak memahami Pak. Yesus itu bukan cuma Tuhan, dia itu Allah. Maaf Bu, diulangi 1 Korintus 8 ayat 6. Oke, baik Bu, saya bacakan, izin boleh? Tetapi bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Jadi tuduhan bahwa kemudian ada Rasul Paulus menciptakan kekristenan yang ternyata itu tidak betul Pak. Itu sudah ada di dalam Perjanjian Lama. Konsep Trinitas itu tidak melibatkan kemanusiaan Yesus. Tinggalkan dulu. Kemanusiaan Yesus itu bicara kristologi, bukan bicara doktrin Trinitas. Trinitas itu bicara Allah, kebagaimanaan Allah. Pertama kita harus pahami orang Kristen. Trinitas itu tidak pernah berbicara keberapaan jumlah Allah. Ini yang saya disalahpahami orang Yahudi sama orang Islam. Jadi orang Islam itu ya Pak ya, itu menafsirkan karena ada kata tri, berarti ini bicara jumlahnya Allah, ini ada 3 ini. Di blender jadi 1, tidak betul. Saya aja Trinitas Pak. Tubuh, jiwa, dan roh. Tapi apakah saya ada 3 sofiatur? Nah, yang perlu teman-teman muslim ketahui, apa itu Trinitas? Saya jelaskan secara singkat, dengan kata-kata yang singkat. Trinitas tidak pernah berbicara jumlah Allah. Bahkan kata Elohim di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu menunjukkan minimal 3 atau lebih. Pribadi-pribadi di dalam diri Allah itu. Cuma yang diwahyukan kepada yang diwahyukan kepada kita hanya 3. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu ada baca lagi. Di dalam Yesaya 11 ayat 2. Wahyu 1 ayat 4, Wahyu 4 ayat 5, Wahyu 5 ayat 2. Di situ dikatakan ketujuh roh Allah. Allah itu rohnya 7. Lah, ini bukan berarti Allah itu dijumlah, Pak. Rohnya 7 tambah Bapa tambah Firman, enggak begitu. Trinitas itu enggak bicara begitu. Trinitas bukan bicara keberapaan jumlah Allah. Ini yang perlu teman-teman Kristen dan Muslim sadari. Trinitas itu bicara kebagaimanaan Allah yang Esa itu berinteraksi dengan kita. Doktrin Trinitas berkata begini, Pak. Allah yang Esa di dalam dirinya itu terdapat firman-Nya yang kekal dan roh yang kekal yang sudah ada sejak kekal bersama-sama di dalam dirinya sendiri. Apa itu firman? Pikirannya Allah, hikmatnya Allah, logikanya Allah, kecerdasannya Allah, nalarnya Allah. Atau dengan kata lain, firman, logos, saya mendefinisikan sebagai perkataan yang internal dan eternal. Perkataan yang di dalam diri Allah dan sudah ada sejak kekal di dalam diri Allah itu sendiri. Perkataan itu ada di dalam dirinya, Pak. Belum diucapkan. Karena ketika perkataan itu keluar, itu menjadi satu hukum. Nah, ketika perkataan ini keluar, apa itu roh Allah? Roh Allah itu nafas hidup Allah. Roh Allah itu artinya nafas hidup Allah. Maka di dalam Alkitab dikatakan, di dalam Ayub, Pak, ketika Allah menghembuskan nafasnya, kehidupan itu keluar. Karena nafas Allah itu memberikan hidup. Ketika Allah menarik nafasnya, dikatakan kematian terjadi dan terjadi destruction atau kerusakan. Kenapa? Karena roh nafas Allah itu kembali kepada Allah.
Lah, kalau Allah berfirman, maka sama seperti saya, Pak. Perkataan yang keluar dari mulut saya itu keluar bersama dengan nafas saya. Makanya dikatakan Allah menciptakan segala sesuatu. Di dalam Alkitab saya, di dalam Mazmur 33 ayat 6 dikatakan Allah menciptakan segala sesuatu melalui dafar firman-Nya dan melalui hembusan nafasnya. Hembusan nafas itu maksudnya rohnya. Gitu loh, Pak. Ya, nah, perkataan di dalam diri Allah ini karena Dia maha beda dengan saya. Perkataan saya saja bisa menciptakan keadaan. Maka kita mengatakan barang siapa suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Perkataan saya itu punya kuasa, Pak. Dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Perkataan saya saja bisa mencipta. Apalagi perkataan Allah. Ketika perkataan itu keluar, perkataan ini punya daya cipta. Nah, perkataan ini menciptakan bersama dengan roh atau nafas hidup Allah. Maka nafas itu meng-create sesuatu, menciptakan sesuatu dan memberikan kehidupan. Maka ketika malaikat Gabriel datang kepada Maryam, malaikat bilang begini, nanti kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Loh, gimana bisa punya anak? Tanpa laki-laki kok bisa punya anak? Aku kan belum bersuami, dia masih bertunangan. Maksudnya dia belum bersetubuh dengan Yusuf pada waktu itu. Bagaimana aku bisa punya anak? Kok kamu bilang aku bisa punya anak? Gimana caranya? Lalu malaikat berkata apa? Roh Allah akan turun menaungi engkau. Ya. Dan firman yang disampaikan itu create sesuatu bersama dengan rohnya. Makanya di dalam Alkitab kita, Allah itu menciptakan melalui dua, Pak. Firman-Nya dan rohnya. Nah, karena Allah itu maha, maka firman dan rohnya itu beda dengan firman dan roh saya. Kalau perkataan saya hanya sampai kepada Pak Boy dalam bentuk gelombang suara, atau dalam bentuk tulisan misalnya. Salah enggak? Perkataannya ketika kita datang pada para dafar Elohim, firman itu, Bapak baca di dalam Kejadian 15. Datanglah firman Allah kepada Abraham. Itu dalam bentuk wujud manusia, Pak. Kemudian yang berjalan-jalan di taman di Eden, yang menghembuskan ruah nafas ke dalam lubang hidung Adam, itu sang firman. Makanya dikatakan Adam mendengar suara langkah kaki sang firman di dalam taman di Eden itu. Nah, kalau Bapak memang nggak bisa terlihat. Kejadian 15 nomor ayat berapa, Bu? Nah. Ayat 1. Yeah. Datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam bentuk penglihatan, betul? Betul. Lalu Bapak baca ayat selanjutnya. Lalu Janganlah Tuhan, takut Abraham. ya oke. Okay. Datanglah firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu dafar, Pak. Itu bukan perkataan. Firman Tuhan datang Abraham itu dalam bentuk penglihatan, bentuknya wujudnya manusia. Gimana saya bisa tahu? Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, magenmu, upahmu akan sangat besar. Lalu Bapak baca seterusnya nih, karena aku nggak punya anak sebagainya. Bapak baca ayat 5-nya tuh. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman. Jadi firman Tuhan ini identik dengan Yod-Heh-Vav-Heh, dengan Tuhan itu sendiri. Membawa itu menggandeng tangan Abraham keluar, Pak. Nah, kalau dengan hanya perkataan dan dengan suara, bagaimana mungkin firman itu bisa menggandeng tangan Abraham keluar? Saya tunjukkan ayat lagi, Pak. 1 Samuel 3. 1 Samuel 3. Bapak baca ayat 1 sampai dengan ayat 21. Ini adalah ketika Samuel masih kecil dipanggil menjadi nabi di bawah pengamasan Imam Eli. Di situ dikatakan nih, lalu Tuhan, ini Samuel kan tidur nih di rumah Allah nih, kalau Bapak belum pernah baca ya 1 Samuel 3. Samuel itu Nabi Samuel yang mengurapi Daud menjadi raja. Samuel tidur nih di bait suci Allah di tempat tabut perjanjian. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Samuel menjawab, ya Bapak. Ayat 4-nya tuh, 1 Samuel 3 ayat 4. Dipikir tuh yang manggil itu imam besar Eli. Dia lari. Karena belum pada waktu itu penglihatan jarang. Firman Tuhan itu jarang. Makanya Samuel nggak tahu kalau itu suara Tuhan. Sampai 3 kali. Terus Eli bilang ini, enggak, aku nggak panggil kamu kok, tidur lagi. Terus Bapak baca, dia tidur lagi, dipanggil lagi sama Tuhan. Samuel, Samuel. Dia lari lagi, ya Bapak, dia lari. Bapak memanggil aku, maksudnya kepada imam besar Eli bilang, enggak, aku nggak manggil, kamu tidur aja lagi. Sampai 3 kali, Pak. Lalu tahulah imam besar Eli bahwa yang memanggil itu pasti Tuhan. Nah, lalu Bapak baca ini. Sebab itu, ayat 9. 1 Samuel 3 ayat 9. Sebab itu berkatalah imam besar Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila dia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidur. Lalu ayat 10 yang dikunci, Pak. Datanglah Tuhan, ini datang Tuhan nih, Pak. Datanglah Tuhan, berdiri di sana, dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Lalu berbicara. Lalu Anda baca ayat 21-nya, Pak. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan dafarnya. Jadi sang firman ini identik dengan Tuhan itu sendiri, tapi bisa dibedakan dari Tuhan. Ketika firman Tuhan datang kepada Samuel itu wujudnya manusia, Pak. Ini loh, berdiri. Bapak baca nih. Lalu berdirilah Tuhan di samping Samuel. Ini mana ya ayat berapa ya? Nih, ayat 10. Firman Tuhan yang datang. Jadi Tuhan itu ketika berinteraksi dengan manusia, Pak, itu sang firman yang datang kepada para nabi, bukan Bapak. Nah, kalau Bapak kita mati. Kalau Bapak menyatakan kuasanya, waduh, buyar Pak dunia ini. Ya, ayat 21 dikatakan, Tuhan itu ketika dia bicara sama Samuel, itu melalui perantaraan firman atau dafarnya. Dan dia datang kepada Samuel, bentuknya bukan suara, Pak. Ini loh,
ayat 10. Lalu datanglah Tuhan berdiri. Nah, kalau perkataan bisa berdiri enggak, Pak? Bisa menggandeng tangan Abraham keluar enggak? Enggak bisa toh? Sekarang kita lihat Yeremia 1, Pak. Bagaimana caranya Tuhan berinteraksi dengan ciptaannya? Yeremia pasal yang pertama. Ayat yang keempat. Kembali, datanglah firman Tuhan kepadaku, kepada Nabi Yeremia. Yang datang sang Dafar Elohim atau Memra Yahweh namanya dalam bahasa Aramaik. Bla 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 bla. Lalu Bapak baca nih. Ayat 7-nya. Sang firman ini berfirman. Lalu firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia, ini adalah Tuhan itu sendiri, karena dikatakan ayat 7-nya. Yeremia 1 ayat 7. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, bla 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 bla. Bapak baca ayat 9, Yeremia 1 ayat 9. Sang firman yang datang kepada Nabi Yeremia, yang diidentifikasikan sebagai Tuhan itu sendiri, mengulurkan tangannya. Lah kalau perkataan bagaimana punya tangan, bagaimana punya bisa menggandeng Abraham, bagaimana sang firman ini punya kaki, Pak, bisa berdiri di sampingnya Samuel. Sama Tuhan wujudnya manusia, tidak mungkin gurita atau buruk itu. Contoh, lalu kita baca Zakaria 4. Bisa tunjukkan nih, bahwa Trinitas itu bukan jumlah Allah, Pak, tapi kebagaimanaan Allah. Bagaimana Allah berinteraksi dengan kita. Kita lihat Zakaria 4, pasal yang 8 dan 9. Kembali Pak Dafar firman datang kepada Nabi Zakaria. Lihat ini. Sang firman Dafar yang datang kepada Nabi Zakaria ini berkata begini, tangan Zerubabel, ayat 9-nya ya, Zakaria 4 ayat 8 dan 9. Ayat 9-nya, sang firman yang datang, itu bentuknya manusia, kita lihat ya. Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui firman Tuhan ini berkata begini, Tuhan semesta alam mengutus aku kepadamu. Dari sang firman yang datang, itu wujudnya manusia dan sang firman ini bisa dibedakan dari yang mengutusnya. Heran gak nih? Padahal tadi kita baca firman Tuhan yang datang kepada Abraham, firman Tuhan yang datang pada Samuel, firman Tuhan yang datang pada Nabi Yeremia, itu ya Tuhan itu sendiri. Jadi firman Tuhan itu ya Tuhan itu sendiri, tapi di Zakaria 4, sang firman ini berkata, aku diutus oleh Tuhan semesta alam. Bukan hanya ini, saya tunjukkan sama Anda, Yesaya 48 ayat 16, kita buka. Bagaimana caranya Allah berinteraksi dengan ciptaannya? Bukan hanya ini ya, banyak. Kejadian 22 nanti juga banyak, Pak. Yesaya 48. Ini saya tunjukkan ayat-ayat yang Anda supaya tidak bingung. Di dalam Yesaya 48 ayat 16 dikatakan begini, Pak. Ini Tuhan yang ngomong ini. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hari itu terjadi, aku ada di situ. Ini Tuhan yang ngomong. Dan sekarang, ini masih perkataan Tuhan, Pak. Tuhan berkata, dan sekarang Adonai Yahweh, Tuhan Allah, mengutus aku dengan rohnya. Jadi Tuhan diutus oleh Tuhan. Bapak tidak percaya, kita buka Kejadian 18. Ya? Jadi di dalam perjanjian lama, sang firman ini disebut Yodevave itu sendiri. Kadang-kadang disebut juga Malak Yodevave, atau utusan daripada Tuhan. Kan disebut juga Dafar atau firman Tuhan. Nah, Kejadian 18 ayat 1 kita buka. Ketika Tuhan datang dalam wujud manusia. Jadi ketika firman itu datang, Pak, di dalam perjanjian lama itu kadang-kadang wujudnya malaikat, wujudnya roh. Di dalam perjanjian lama disebutnya datanglah Malak Yodevave. Seperti Kejadian 22 Keluaran 3, ketika malaikat datang kepada Musa, malaikat yang diutus ini, Malak ini atau utusan Yodevave, itu ya Tuhan itu sendiri, Pak. Nanti kita lihat ya di Keluaran 3. Kita lihat dulu bagaimana Allah menampakkan diri kepada Abraham. Kejadian 18, Pak, ayat 1 dikatakan begini. Kemudian Tuhan Yodevave menampakkan diri kepada Abraham, menampakkan diri ini kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu panas terik. Ini wujudnya manusia, 3 manusia lagi, Pak. Ketika Abraham mengangkat mukanya, dia tidak melihat satu. Abraham melihat 3 orang. 3 bukan 1. 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Sujud kepada 3 orang ini. Dan Bapak kalau baca ya Pak, ketiga orang ini berfirman bersamaan, seakan-akan 3 ini satu. Ini Bapak kalau nggak percaya nih, ini bukan malaikat Gabriel, Mikael itu bukan, Pak. Ayat ke-9. Ini kan Abraham bilang, ayo mampir, aku membasuhlah kakimu, nanti aku bikinkan roti, dan Abraham menyuruh Sarah untuk memasak ini kan lembu sapi itu ya. Terus ayat 9-nya berkata begini, Pak. Lalu kata mereka seperti 3 orang ini, Pak. Bersamaan ngomong sama Abraham. Di manakah Sarah istrimu? Jadi seakan-akan 3 orang ini satu. Ayat 10-nya dan firman-Nya. Jadi 3 ini satu, Pak. Yang dilihat Abraham itu 3 orang, tapi 3-3-nya ini satu. Berfirman bersamaan. Dan ketiga-tiganya ini sang firman yang datang ke bumi menampakkan kepada Abraham. Ini di Kejadian 19 disebut malak utusan dari surga. Tapi tadi di Kejadian 18 ayat 1
utusan ini Tuhan itu sendiri, betul? Yang menampakkan diri kan Tuhan tadi, betul? Kemudian Tuhan menampakkan diri, betul? Nah, ini baru beberapa ayat saja nih, supaya Anda tidak bingung. Ya, jadi di dalam perjanjian lama, Pak, ketika Allah itu berinteraksi dengan kita, itu sang firman, Elohim, itu bukan satu, Pak. Kita nggak tahu berapa yang menampakkan kepada Abraham, aja 3. Nah, ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dalam wujud 3 manusia laki-laki, apa kemudian surga kosong begitu, Pak? Kan nggak mungkin, toh? Betul nggak? Ya. Oh, Allah turun ke bumi. Berarti surga kosong kan bukan begitu. Ayat ini merupakan kisah kunjungan Tuhan. Kalau kejadian itu kan memang dari perjanjian lama ya, Bu ya? Ini kitab Taurat Musa. Iya, betul. Itu dikatakan kisah kunjungan Tuhan, ya memang apa ya? Saya sebagai orang Islam juga harus mempercayai itu gitu, Bu. Bahkan duduk makan lagi kan bersama-sama Abraham. Dan 2 malaikat kepada Abraham dan Sarah di pohon terbantin Mamre. Jadi para rabi itu menafsirkan yang satu Tuhan, yang 2 malaikat. Tidak betul. 3-tiganya itu Elohim. Ya, makanya kalau Bapak baca di Amos 4 ayat 51, Elohim lah yang Allah lah yang menghancurkan Sodom dan Gomora. Elohim itu aja, kata Elohim itu aja sendiri minimal 3 Allah atau lebih, Pak. Kata Elohim itu loh, Pak. El itu bentuk tunggal daripada Allah, satu Allah. Elohim itu hanya 2 Allah. Elohim itu minimal 3 atau lebih. Jadi Allah kita itu satu di dalam kejamakannya, Pak. Nah, itulah misteri Allah. Tetapi yang dia singkapkan kepada kita hanya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa di dalam perjanjian lama Yod-Heh-Vaveh, Tuhan, Adonai Yod-Heh-Vaveh, kemudian firman Yod-Heh-Vaveh, dan Roh Yod-Heh-Vaveh. Itu yang dia singkapkan pada kita. Tapi kenyataannya Allah itu maha kuasa karena dia bisa menjadi berapapun yang dia mau, dan dia bisa menjadi apapun yang dia mau, Pak. Di dalam perjanjian lama kadang Allah menampakkan diri dalam wujud manusia, tadi saya sudah tunjukkan ayat-ayatnya, kadang dalam wujud roh, malaikat, disebut malak Yod-Heh-Vaveh. Kadang dalam wujud, ini Pak, apa namanya, kalau Bapak baca di Keluaran 3 nih misalnya. Coba Bapak buka Keluaran 3, ketika Tuhan menampakkan diri kepada Musa, ini paling jelas juga ayatnya. Kadang dalam rupa elemen. Ayat 2. Lalu malaikat Tuhan, artinya utusan Tuhan, menampakkan diri kepada Musa di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu Musa melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Ini kan dikatakan malaikat, betul Pak? Malaikat utusan, betul? Iya. Tapi ayat-ayat selanjutnya Bapak baca, ketika dilihat Tuhan, jadi malak Tuhan ini ya Tuhan itu sendiri, Pak. Bahkan malak Tuhan atau malaikat Tuhan, ini di ayat 6-nya berfirman begini. Lagi, malaikat Tuhan itu yang diutus menemui Musa ini berkata nih, Pak, akulah Allah Allahmu, Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Jadi firman Tuhan yang didawar Elohim yang diutuskan itu identik dengan Tuhan itu sendiri, tapi bisa dibedakan. Karena di dalam Yesaya 48:16 tadi, Tuhan yang berfirman kepada Nabi Yesaya itu berkata, aku itu diutus oleh Tuhan Allah loh, dan rohnya. Dan di dalam perjanjian lama, firman ini diutus oleh Allah dan roh Allah. Tapi di dalam perjanjian baru, Pak, Bapak baca nih misalnya, Yohanes 14 ayat 26. Bapa itu mengutus Roh Kudus dan firman-Nya. Yesus itu diutus ke bumi. Nah, di dalam perjanjian lama, firman ini diutus itu kadang-kadang menampakkan diri sebagai malaikat, bentuk rupanya roh. Orang lain tidak bisa lihat tuh. Tapi kadang-kadang dalam wujud manusia, sehingga Sarah, pegawai-pegawainya tuh bisa lihat, yang datang itu ya manusia gitu loh, laki-laki. Kadang menampakkan diri dalam rupa elemen, nyala api di dalam Kejadian 15. Kadang menampakkan diri dalam rupa semak yang menyala, yang tidak terbakar, itu tumbuhan. Kadang menyatakan diri sebagai binatang, Pak, sebagai, kalau Bapak baca di dalam perjanjian baru, roh Allah, Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati. Di dalam Kisah Rasul 2, Roh Kudus turun, Allah itu turun, Pak, dalam rupa nyala api. Karena itu maha kuasa di dalam definisi Alkitab, itu artinya Allah bisa menjadi berapapun yang dia mau, Allah bisa menjadi apapun yang dia mau, tapi dia tetap Allah yang satu. Oke. Gitu. Ya, paham sih, Bu. Ya, jadi jawaban dari 1 Timotius 6:16 itu ternyata ya mungkin saya paham lah. Merujuk kepada Allah yang roh, yang nggak kelihatan. Ya. Itu sih yang mungkin yang membuat saya bingung itu ya, karena apa? Ya di situ dikatakan bahwa satu-satunya tidak terlihat, dan tetapi kalau saya baca tidak terlihat, tapi bukan berarti nggak bisa dilihat, Pak. Dia tidak terlihat karena dia roh. Tapi kalau dia menampakkan dirinya, menyatakan dirinya kan bisa kelihatan. Bu Sofi, saya Ibu bisa ini, Bu, tolong bantu saya jelaskan di sini, Bu. Sebentar, Bu. Ya, saya 29:12, Bu. Ya, di situ itu saya apa ya? Saya juga dapat referensi sih itu. Kalau Ibu bersedia dan sudi menjelaskannya, mungkin saya akan lebih senang. Tapi saya juga soalnya memang apa ya, Bu ya? Tapi yang ya, bisa membaca gitu ya. Inilah kitab. Itu maksudnya ya, Bu ya. Saya ya, kita baca dari atas ya, Pak. Kita baca dari atas.
Dikatakan gini, celakalah Ariel. Ariel itu nama lain daripada Yerusalem. Jadi ini Nabi Yesaya itu bernubuat tentang kota Yerusalem. Aku akan menyesakkan Ariel. Ariel itu artinya singanya Allah gitu ya. Itu maksudnya nama lain dari kota Daud gitu ya, Yerusalem. Terus gini dikatakan Pak, gini Pak. Aku akan berkemah di segala penjuru mengepung engkau. Ini kata Tuhan ya. Dan aku akan membuat tempat-tempat pengintai untuk mengintai engkau. Artinya Yerusalem itu akan dikepung, akan dihancurkan karena penyembahan berhala bangsa Israel Yerusalem suku Yehuda pada waktu itu Pak, ya. Terus begini Pak, ini jadi nubuatan tentang kota Yerusalem ya, Ariel. Maka engkau akan merendahkan diri dan engkau bersuara dari dalam tanah, perkataanmu kedengaran samar-samar dari dalam debu. Suaramu akan berbunyi seperti suara arwah dari dalam tanah, dan perkataanmu akan kedengaran seperti bisikan dari dalam debu. Kenapa Ariel Pak? Karena suku Yehuda itu yang berkuasa di Yerusalem itu adalah garis keturunan raja. Dan disebut singa dari suku Yehuda. Jadi lambang atau emblem daripada suku Yehuda itu singa, maka disebut Ariel gitu ya, singanya Allah gitu ya. Iya, iya. Terus dikatakan di ayat 5-nya, akan tetapi segala pasukan lawanmu akan hilang lenyap seperti abu halus. Dan semua orang yang gagah sombong akan menjadi seperti sekam yang melintas terbang. Sebab dengan tiba-tiba dalam sekejap mata, engkau akan melihat kedatangan Tuhan semesta alam dalam guntur, gempa, dan suara hebat, dalam puting beliung dan badai, dan dalam nyala api yang memakan habis. Maka segala pasukan bangsa-bangsa yang berperang melawan Ariel, dan semua orang yang memerangi dia, dan kubu pertahannya akan menyesakkan dia, dan akan seperti mimpi dan penglihatan malam-malam. Seumpama seorang yang lapar bermimpi ia sedang makan, pada waktu terjaga perutnya masih kosong, dan seumpama seorang yang haus bermimpi ia sedang minum. Pada waktu terjaga sesungguhnya ia masih lelah, kerongkongannya masih dahaga. Demikianlah halnya dengan segala pasukan bangsa-bangsa yang berperang melawan Gunung Sion. Nah, ayat 9-nya kita mulai baca ini, bangsa yang buta. Dikatakan begini, tercengang-cenganglah penuh keheranan, biarlah matamu tertutup, buta semata-mata. Jadilah mabuk tetapi bukan karena anggur, jadilah pusing tapi bukan karena arak. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak. Matamu, nih lihat nih, ini nubuatan tentang para nabi. Matamu, yakni para nabi telah dipejamkannya. Artinya apa? Para nabi itu tidak mendapatkan penglihatan. Karena para nabi itu punya karunia spesial. Para nabi itu dari kata navi'i, itu artinya pelihat, desir. Makanya dikatakan matamu tertutup, artinya melihat apa? Melihat sesuatu yang akan datang, sesuatu yang belum terjadi tapi akan terjadi. Paham Pak? Ya, paham. Nah, Bu Sofi, ini izin dulu saya sebentar sama teman-teman. Banyak teman-teman yang bilang saya nggak puasa. Kalau di tempat saya pastikan sekarang sudah jam 8:30 malam ya. Jadi jam di saya memang berbeda sama tempat kalian, mungkin belum buka puasa. Ya, biarin aja. Ini biar nggak jadi biar nggak jadi fitnah, Bu. Di tempat saya udah malam, ini udah jam mau jam 9. Nah, ini perhatikan nih Pak. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak. Matamu, yakni para nabi, telah dipejamkannya. Dan mukamu, yaitu para pelihat, telah ditudunginya. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu. Jadi yang diberikan kepada para nabi itu bukan kita Pak. Para nabi itu nggak pernah dikasih kitab, itu nggak pernah. Tapi dikasih penglihatan. Nah, penglihatan itu jadi kita tuh seumpama Pak. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai, kitab yang tertutup. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca, dengan mengatakan tahu membaca ini maksudnya para nabi, para pelihat, baiklah baca ini, maka ia akan lihat aku tidak dapat sebab kitab itu termeterai. Jadi para nabi itu tidak bisa menafsirkan penglihatan itu loh Pak, maksudnya. Bukan kitab. Maksudnya penglihatan itu seumpama sebuah kitab yang ditutup. Kamu tidak bisa baca. Dan apabila kitab itu, maksudnya penglihatan itu dikasih tahu kepada orang yang tidak dapat membacanya, bukan para nabi, orang-orang awam, baiklah baca ini, maka dia akan juga melihat aku tidak dapat membaca. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia dihafalkan, maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal ajaib kepada bangsa ini, keajaiban menakjubkan, hikmat orang-orang yang beriman akan hilang, dan kearifan orang-orang yang arif akan bersembunyi. Gitu maksudnya. Jadi penglihatan, walaupun diperlihatkan, dikasih tahu sama nabi nanti lo kamu akan dibuang ke Babel gitu, mereka itu nggak ngerti, nggak menangkap gitu maksudnya. Jadi bukan kitab. Jadi sih pada intinya Bu begini ya, saya mempelajari Alkitab jadi sejujurnya kalau kita mencari kebaikan atau kebenaran, ya saya pikir akan kebaikan yang kita dapat. Tetapi kalau kita mencari kesalahan di dalam kitab manapun, saya pikir maka yang akan kita dapat adalah kesalahan, kan begitu ya Bu ya. Nah kebanyakan ini saya juga mungkin pengen mengkoleksi juga sama yang lain. Jadi ketika seseorang yang berbicara tentang lintas agama itu, mereka tidak mencari motivasinya bukan untuk mencari kebaikan Bu, tetapi mencari kesalahan. Sehingga ketika dia menemukan Galatia 3:13 dikatakan makhluk terkutuk segala macam, ya mungkin mindsetnya juga akan mendapatkan kesalahan gitu, karena motivasinya memang mencari kesalahan ya. Semoga saya bisa dapat apa yang saya inginkan gitu ya Bu Sofia, mudah-mudahan. Ya, jadi tadi ya saya belum menjawab masalah tiga agama ini Pak. Sebenarnya kesalahpahaman lagi, karena Alkitab itu ketika saya membaca Alkitab, Tuhan itu tidak menciptakan agama di dalam Alkitab saya. Ya, saya tahu itu. Ya. Itu ya. Nah, itu satu. Ya,
Tapi Allah itu menciptakan kerajaan. Nah, ini makanya pengajaran Allah itu selalu bernafaskan kerajaan. Ini yang terus-menerus saya dengungkan, terus-menerus ini pastor-pastor pesan sama saya, Bu Sofi, tolong ini diajarkan terus-menerus karena jemaat ini nggak ngerti, dipikir itu ke agama. Ya, padahal Tuhan itu selalu berbicara Injil kerajaan, Injil kerajaan, 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 kerajaan. Yesus datang itu sebagai raja, Pak, bukan sebagai apa namanya, penginjil yang membawa orang masuk Kristen. Ya, makanya Bapak baca di Matius 2, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Namanya itu raja, Pak. Yesus itu datang sebagai penginjil. Yesus itu datang sebagai raja. Jadi Yesus itu bukan untuk mengkonvert orang Yahudi dimasukkan menjadi agama Kristen, bukan, itu pikirannya keliru. Makanya ada orang Muslim berkata, di mana Yesus mengenal orang Kristen? Nah, dipikir Yesus itu datang lahir sebagai penginjil kayak Billy Graham gitu loh. Nah, bukan. Yeah. Yesus datang sebagai raja. Yang dia beritakan itu kerajaan. Dia datang membawa otoritas kerajaan surga. Maka Yesus berkata begini, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi. Bukan jadikanlah mereka orang Kristen. Tidak begitu cara mikirnya. Nah, itu satu kesalahpahaman yang harus saya luruskan. Yang kedua, pengertian Trinitas tadi itu harus dibedakan dengan pengertian Yesus sebagai Mesias. Nah, kami orang Kristen, kami ini adalah orang yang sudah percaya bahwa nubuatan kedatangan Mesias oleh para nabi di dalam Perjanjian Lama itu sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Saksinya adalah para rasul. Jadi para rasul di dalam Perjanjian Baru itu merupakan saksi mata bahwa nubuatan para nabi di dalam Perjanjian Lama itu sudah digenapi. Maka para rasul mengatakan, ini loh yang dijanjikan para nabi, kami ini saksinya. Yesus ini loh Mesias yang dijanjikan itu. Dia tuh loh raja yang dijanjikan. Dia tuh nabi itu loh yang dijanjikan itu, seperti Musa yang kamu minta. Nabi sendiri yang dari Tuhan. Karena kamu nggak mau Tuhan bicara langsung sama kamu. Kamu maunya minta seorang manusia gitu loh. Nah, Allah sendiri turun jadi manusia. Maka dikatakan seluruh kepenuhan di dalam diri Yesus Kristus, di dalam tubuh jasmani Yesus Kristus, itu seluruh kepenuhan kealahan itu tinggal di dalam dia. Allah itu mau jadi raja kita. Allah itu mau jadi nabi. Dia mau bicara sendiri sama kita. Allah itu mau menjadi imam bagi kita. Tapi karena kita manusia, kita tidak mau Allah yang adalah roh itu kenapa terlalu dahsyat dia. Maka kita minta, Tuhan kirim aja manusia lah, nanti kami mati. Nah, maka Allah itu datang, Pak, dalam wujud manusia, supaya kita itu bisa melihat kemuliaannya, supaya nggak takut. Kalau di dalam Perjanjian Lama, barang siapa menjamah hadirat Tuhan, dia mati. Tapi barang di dalam Perjanjian Baru, kalau kita menjamah Yesus sebagai bait suci Allah, tidak mati kita, malah sembuh. Bedanya begitu. Di dalam Perjanjian Lama, Pak, barang siapa masuk ke bait suci, tidak kudus, mati dia di sana. Tapi Yesus disebut bait kudus Allah dalam wujud manusia. Nah, di dalam Perjanjian Lama bentuknya bangunan. Dalam Perjanjian Baru tidak. Bait kudus Allah itu datang bukan wujudnya bangunan. Yesus disebut batu yang hidup. Kita ini disebut batu-batu hidup. Kita ini tubuh Kristus, bangunan Kristus. Dia datang dalam wujud manusia, Pak, dalam Perjanjian Baru. Maka kita pun orang Kristen itu disebut bait Allah. Wujudnya saya ini loh, saya ini bait suci, Pak. Makanya orang Kristen kalau doa enggak lagi kiblatnya kemana ya? Bangunannya orang kita sendiri, bangunannya kok. Kita disebut batu-batu yang hidup. Yesus disebut batu penjuru. Gitu deh, Pak. Oke, terima kasih Bu Sofi atas yang tadi 1 Timotius itu saya sudah jelas. Nah, kembali lagi Bu, saya kan memang tidak memahami apa Kristen ya. Sehingga saya ingin bertanya juga di dalam Lukas 4 ayat 8 ini, yang mana Yesus berkata, sembahlah Allah Tuhanmu dan hanya kepadanya sajalah kamu harus beribadah. Nah, di sini pun jadi konteks apa ya? Mindset saya jadi agak pudar lagi juga Bu. Maksudnya coba tolong Bu Sofi jelaskan di dalam Lukas 4 ayat 8 ini, di mana Yesus berkata sembahlah Allah Tuhanmu dan hanya kepada sajanya lah kamu harus beribadah. Bagaimana Bu? Di dalam Matius 4 dan Lukas 4 itu kan Allah yang memberi judul pencobaan Yesus oleh iblis gitu kan. Nah, karena di dalam mindset benak teman-teman Kristen dengan benak saudara-saudara kita Muslim, kata Tuhan yang dikenakan pada Yesus ketika kita Yesus Tuhan, itu pikiran kalian itu Yesus itu pencipta. Pikiran kalian itu Yesus itu Allah. Dipikir itu Allah Bapa, bukan Pak. Yesus itu Allah tapi bukan Allah Bapa. Ya, maka dikatakan dia monogenes, dia satu jenis sama Bapa, jenisnya Allah. Karena kata Allah, kenapa? Ya, saya paham Bu. Maksud saya di sini bahwa Yesus itu mengatakan sembahlah Allah Tuhanmu dan hanya kepada saya jelaskan, bentar. Okay, Yesus itu datang, Bapak itu mesti ngerti. Dia datang itu sebagai Adam yang kedua, sebagai manusia prototipe manusia baru. Kenapa? Karena Adam yang pertama itu gagal, Pak, ketika dicobai. Bapak baca di Kejadian pasal 3. Di dalam Matius 4 dan Lukas 4 ini, Yesus itu menggantikan kedudukan Adam. Adam itu disebut anak Allah. Di dalam Lukas pasal yang ketiga. Adam yang pertama itu gagal, Pak. Untuk menjadi apa? Menggenapi rencana Allah sebagai raja, sebagai imam, dan sebagai penguasa di bumi. Adam yang pertama itu menyerahkan kerajaan manusia di bumi ini ke dalam tangan iblis. Maka kalau Bapak baca tuh di ayat 5 dan ayat 6-nya. Kemudian iblis ini membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dan dalam sekejap mata ia memberikan kepada semua kerajaan dunia, ini kerajaan manusia. Kerajaan dimensi kita nih, dimensi materi. Lalu kata iblis kepada Yesus, kepada Adam yang kedua ini, berkata begini, segala kuasa itu, kuasa di bumi ini, serta kemuliaannya akan diberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Siapa yang menyerahkan kerajaan manusia di bumi kepada iblis? Adam yang pertama, Pak.
kerajaan manusia, kerajaan Adam di bumi ini jatuh ke tangan kerajaan kegelapan, sehingga Anda dan saya itu harus mati. Kerajaan iblis ini, Pak, di dalam Alkitab itu disebut kerajaan kematian atau kerajaan kegelapan. Ya, sehingga sejak Adam di pasal ketiga jatuh dalam dosa, dia memberontak melawan kerajaan surga. Dia berontak nih, kerajaan manusia ini berontak melawan kerajaan surga. Maka kerajaan manusia diserahkan sama Tuhan ke dalam tangan iblis. Bapak baca itu Kejadian pasal yang ketiga. Maka sejak saat itu ada dosa dan kematian, kutuk itu berada di bumi ini. Karena kita ini berada di bawah kerajaan maut namanya. Yesus datang, Pak, sebagai Adam yang kedua, karena Adam yang pertama gagal. Yesus datang itu untuk mengambil alih kedudukan Adam yang kedua, sebagai raja, sebagai imam, sebagai nabi. Nah, Yesus datang sebagai manusia ini sangat penting. Di dalam kemanusiaannya ini, dia dicobai sama seperti Adam yang pertama. Makanya percobaannya persis itu sama. Makanan, sama seperti Adam yang pertama. Dicobai untuk menjadi sama seperti Allah. Dan dicobai untuk apa? Makanan, kemudian apa? Mengubah batu menjadi roti, sama seperti Adam yang pertama, dicobai untuk makan. Ya, percobaan pertama itu makanan, Pak. Kemudian yang kedua, dijatuhkan dari hubungan baik suci. Artinya apa? Sama seperti Adam yang pertama, dicobai oleh hasatan, ya, oleh perintah itu dikatakan kamu nggak akan mati kok kalau kamu makan dari buah ini. Ya, maka dicobai Yesus, kamu kalau jatuh, menjatuhkan diri, kamu nggak akan mati kok. Kamu nggak mati. Nanti Tuhan akan nyuruh malaikatnya menatang tanganmu, katanya gitu. Ya, kemudian percobaan yang ketiga sama seperti Adam yang pertama. Kamu akan menjadi seperti Allah, matamu akan terbuka. Sama nih, Pak. Kalau kamu sujud menyembah kepada aku, kamu akan berikan seperti Allah, punya kuasa di bumi ini. Nah, maka Yesus ini di sini menggantikan kedudukan Adam, Pak. Itulah sebabnya Anda tuh kadang-kadang gitu. Kenapa punya Tuhannya orang Kristen kok pakai kolor, katanya gitu, kok dipenteng di atas kayu salib, ditelanjangi katanya. Karena Yesus di atas kayu salib itu mati sebagai Adam, Pak, sebagai manusia yang kedua. Dia menggantikan kedudukan Adam pertama. Bapak baca di Kejadian pasal 3. Ketika Adam yang pertama jatuh dalam dosa, maka yang pertama kali dia lakukan apa? Dia kehilangan kemuliaan Allah dan dia telanjang, betul? Adam yang pertama itu. Betul. Nah, maka Yesus pun itu menggantikan kedudukan manusia, Pak, menggantikan kedudukan Adam. Dia telanjang, itu bukan tanpa sebab. Karena dosa itu mempermalukan kita. Harusnya Anda dan saya itu, maka dikatakan, tuh loh, kamu lihat itu sebenarnya kamu itu di atas kayu salib itu. Maka kutuk, dia mengenakan mahkota duri sebagai lambang apa? Kutuk, Pak. Bapak ingat di pasal Kejadian pasal 3 ketika Adam jatuh dalam dosa. Maka dikatakan, bumi ini kena kutuk dan semak duri yang akan dihasilkannya bagimu. Dia menanggung kutuk, itulah Galatia 3:13. Dia menanggung kutuk dosa kita. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kita. Dia menanggung, dia mati sebagai manusia, Pak. Karena nggak ada satupun manusia yang tidak berdosa yang bisa mati menggantikan dosa manusia lainnya. Cuma manusia yang tidak berdosa yang bisa menebus dosa kita. Ini ada juga dalam Quran Anda. Manusia berdosa tidak bisa menanggung dosa orang lain. Betul. Kalau saya, karena dosa itu di dalam Alkitab, Pak Boy, itu disamakan dengan hutang. Anda berdosa, Pak Boy, Anda punya hutang. Saya berdosa, saya punya hutang. Hutangnya mungkin beda-beda kita. Mungkin saya hutangnya lebih banyak. 1 miliar, Pak Boy hutangnya lebih sedikit, 500 juta. Kira-kira kalau dikatakan semua manusia ini berdosa, berarti semua manusia punya hutang sama Tuhan, betul? Di Mazmur 51 dikatakan kita hutang nyawa, hutang darah sama Tuhan. Hutang darah ini tidak bisa dibayar dengan emas, perak, dengan duit, dengan dolar, tidak bisa, Pak. Hutang darah ini harus dibayar dengan darah. Itu prinsip di dalam Alkitab kita. Nah, dibayarnya harus dengan darah yang tidak bersalah. Maka di dalam perjanjian lama dibayar dengan darah domba. Tiap kali itu setahun sekali orang Israel itu bawa domba, Pak, untuk dijadikan korban penebus dosa. Karena harus dibayar dengan darah. Nah, sayangnya, Pak, karena darah Anda dan saya ini sudah tercemar dosa, nggak ada satupun yang bisa bayar dosanya, Pak. Hanya darah orang yang tidak berdosa yang bisa bayar dosa Anda. Maka Yesus itu berkata begini, Pak. Di malam Paskah ini ya, malam terakhir perjamuan, Yesus bilang begini, Pak. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu dan bagi. Dia satu-satunya manusia yang darah dan tubuhnya kudus. Nah, kalau darah Anda dan saya di PM-nya aja nggak laku. Maka sebenarnya darahku ini dicurahkan bagimu dan bagi banyak orang demi pengampunan dosa. Satu-satunya manusia yang darahnya bisa digunakan untuk pengampunan dosa cuma Yesus. Karena Alkitab mengatakan hanya darah orang yang tidak berdosa yang bisa menebus dosa kita. Saya tanya sama Pak Boy, kalau kita semua punya utang, saya punya utang 1 miliar, Pak Boy punya utang 500 juta. Bisakah saya membayar hutangnya Pak Boy? Ya, saya paham Bu Sophie. Cuman maksud saya pertanyaan saya di sini jadi agak bias, Bu. Agak bias, mohon maaf sekali sebelumnya. Ini kan yang saya temuin itu ada dalam Lukas 4 ayat 8, kemudian kemudian saya itu Yesus juga yang lain. Pak, Yesus mengutip ayat Alkitab di dalam Perjanjian Lama, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu di dalam Mazmur. Betul. Kemudian di dalam Yohanes 4 ayat 24 juga Yesus lagi-lagi berkata Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kemudian dalam Yohanes 4 21 sampai 23 dikatakan Yesus berkata saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Nah, maksud saya itu begini, mohon maaf sekali ya sebelumnya kan lagi-lagi saya harus ini. Jadi kalau yang saya lihat di luar nih, kan saya juga tidak tahu ya Bu apa ya di dalam Kristen itu.
yang saya lihat itu kan bahwa Tuhannya dari orang Kristen itu kan Yesus ya Bu ya, Yesus Kristus. Nah, penyembahnya sementara ini yang ketika saya membaca Alkitab itu menemukan ayat-ayat ini tadi, salah satunya ya dalam Lukas 48, Yohanes 4:24, kemudian Yohanes 4:21 sampai 23. Jadi aktualnya yang saya tahu itu Bu, kalau teman-teman ini kan mempercayainya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Begitu Bu. Jadi mindset saya ini ketika membaca ini kok berbeda dengan aktualnya, kira-kira begitu Bu. Nah, Tolong bisa diperjelas lagi. ya, jadi kuasa ketuhanan Yesus, siapa yang menjadikan Yesus Tuhan? Itu Allah Bapa, Pak. Ya, makanya setelah Yesus mati, bangkit di dalam Matius 28 ayat 18, setelah Sang Firman itu punya kodrat manusia, baru setelah dia menjadi Adam, menjadi manusia yang kedua, Yesus itu diberikan kuasa ketuhanan. Ya, ketuhanannya itu diteguhkan oleh Bapa di dalam Matius 28 ayat 18. Yesus berkata apa? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Yesus itu menggantikan kedudukan Adam duduk di sebelah kanan Allah tadi loh Pak, di dalam Mazmur 110 ayat 1. Paham? Kemanusiaannya itu menggantikan kemanusiaan Adam. Nah, sekarang Bu, siapa yang harus kita sembah? Kadang orang itu bingung-bingung. Mesias itu harus disembah. Yesus itu disembah sebagai Mesias. Coba kita baca Mazmur 2. Saya jelaskan satu-satu. Mazmur 2. Mesias itu disembah, Pak. Bukan tidak disembah. Saya tunjukkan 3 ayat saja nih, Mazmur pasal yang kedua. Itu nubuatan mengenai Raja Hamusia, nubuatan mengenai Raja Mesias dengan tipologi Daud. Ini disebut juga nubuatan ganda, Pak, di dalam Alkitab kita, atau double prophecy. Mazmur 2 ini, Pak, itu nubuatan tentang Raja Daud. Ini disebut juga the coronation of King David, pemahkotaan Raja Daud atau pengangkatan Raja Daud sebagai seorang Raja Mesias, Raja yang diurapi. Sekaligus nubuatan tentang Sang Mesias yang akan datang itu, yang dinubuatkan menjadi Raja seperti Daud. Paham sampai sini, Pak? Ini nubuatan ganda. Sudah berlaku dan akan berlaku, gitu ya. Nah, Bapak baca di situ tuh. Saya bacakan nih. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Nih, perhatikan ayat 2-nya nih. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama. Ini raja-raja dunia nih. Melawan Tuhan dan yang diurapinya. Betul? Di situ? Mazmur 2. Nah, melawan Tuhan. Tuhan itu Yodevave, Pak, di situ. Yang diurapinya itu Mesiasnya. Jadi di situ tuh yang dilawan 2, Pak. Melawan Tuhan dan Mesiasnya. Kenapa yang dilawan 2? Memberontak terhadap Sang Mesias, memberontak terhadap Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan telah memberikan kuasa memerintah di bumi ini kepada manusia, Adam. Daud itu disebut tipologi gambaran daripada Yesus. Yang diberontak 2, bukan 1. Sekarang kita lihat ini. Dia, ayat 4-nya nih. Dia yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan mengolong-olong mereka. Maka berkatalah dia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarnya. Akulah yang melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Jadi Tuhan itu kerajaan surga, Pak. Dia itu mau berekspansi ke bumi. Tapi karena Allah kita roh, dia tidak bisa, dia tidak punya tubuh fisik ini loh, bagaimana dia memerintah di bumi. Maka dia itu menciptakan makhluk jenis spesies baru namanya manusia. Yang diberikan kuasa sama seperti kerajaan surga. Untuk apa? Adam itu diciptakan. Manusia diciptakan itu untuk duduk di sebelah kanan tadi loh Pak. Apa arti kata duduk di sebelah kanannya? Memerintah bersama dengan dia. Jadi Adam, manusia, itu diciptakan untuk memerintah bersama dengan Allah kita. Alkitab menyebutnya kita tuh sebagai rekan sekerja Allah, partner Allah. Di mana Allah kita itu memerintah dalam kerajaan roh. Dia disebut Raja Surga. Tetapi Adam itu memerintah di bumi. Tuhan di bumi itu Adam, Pak. Adam itu disebut Raja di bumi. Dan kerajaan Adam di bumi itu harus tunduk pada kerajaan surga. Tadinya berada di bawah kerajaan surga. Bapak baca Daniel pasal yang keempat. Ya, ayat 1 sampai dengan 37. Kerajaan bumi harus tunduk pada kerajaan surga. Tetapi karena Adam yang pertama ini memberontak, jatuh. Tadi loh Pak, dia melawan Raja Surga. Di pasal 3 Kejadian. Maka Adam itu telah memindahkan kerajaan manusia di bumi. Itu di bawah kerajaan maut, Pak. Di bawah iblis tadi loh yang Bapak baca. Lukas 4 dan Matius 4. Maka Yesus itu Pak datang sebagai Adam yang kedua. Untuk apa Pak? Mengambil alih kembali dominion kekuasaan di bumi. Supaya Adam kembali berkuasa di bumi. Gitu loh Pak. Diambil alih nih sama Allah kita. Aku akan jadi Adam. Aku akan mengambil alih kembali kerajaan manusia di bumi ini. Maka dikatakan di dalam Matius 28 ayat 18, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Lalu dikatakan apa? Lalu murid-muridnya melihat Yesus terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Betul? Kata duduk itu bukan Allah Bapa, rambutnya putih, sebelah kiri, Yesus sebelah kanan, lalu tengahnya burung merpati, lambang Roh Kudus, bukan begitu Pak. Duduk di sebelah kanan itu gambaran Yesus itu menggantikan posisi Adam. Gitu loh tadi loh Pak, di dalam Mazmur 110 ayat 1. Duduk di sebelah kananku, sampai ku buat musuhmu sebagai tumpuan kakimu. Itu berkaitan dengan 1 Korintus 15 ayat 24. Maka Yesus harus memegang pemerintahan segala sesuatu, sampai segala sesuatunya takluk di bawah kaki Yesus, termasuk dosa dan maut.
Jadi Yesus itu lahir sebagai raja, Pak, raja Mesias. Bapak baca coba Lukas 1 ayat 30 sampai dengan 33. Sebelum saya ke Yeremia 30 ayat 9, apakah Mesias harus disembah? Lukas 1 30 sampai 33. 30 sampai 33. Aduh, sebentar. Ya, oke. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan Malaikat Gabriel datang sama Maria nih. Nah, ini apa Ya. itu tujuan Yesus datang? Ini ada banyak orang juga terprovokasi sama musim. Di mana Yesus berkata, akulah Allah, sembahlah aku. Enggak begitu. Yesus datang tuh bukan sebagai akulah Allah, pencipta sembahlah. Enggak gitu, Pak, cara mikirnya. Yesus datang itu sebagai Mesias, Al-Masih. Nah, coba kita baca Lukas 1 ayat 30 sampai 33. Apa kata malaikat Gabriel kepada Maria? Hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dikatakannya sih seorang anak di sini, Bu. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapak leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah, ini pengajaran yang panjang nih yang saya jelaskan sama Pak Boy. Ini rangkuman kejadian sampai Wahyu, Pak. Jadi Yesus datang itu untuk menggenapi nubuatan di dalam perjanjian lama sebagai Mesias, Pak. Sebagai raja. Maka dikatakan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepada Yesus tahta Daud, betul? Ya, di sini dikatakan begitu. Bapak leluhurnya Pak Yesus sebagai raja. Misalnya tadi Pak di Mazmur 2 yang kita baca. Sebagai raja di Sion. Ya, menggenapi nubuatan. Nanti akan datang seorang raja Mesias seperti Daud. Ya. Ya, maka dikatakan hari ini telah lahir bagimu Mesias, Al-Masih, Kristus, Tuhan di kota Daud. Maksud Tuhan di situ tuh maksudnya tuh menggantikan kedudukan Adam sebagai Tuhan di bumi. Ketuhanan itu berkaitan dengan manusianya. Makanya orang Kristen tidak pernah nyanyi Yesus Tuhan dan manusia. Enggak pernah begitu, karena kemanusiaannya itu ya Tuhan di bumi. Orang itu nyanyi Yesus Tuhan dan Allah kami. Ketuhanannya itu selalu berkaitan dengan gelar Yesus sebagai Mesias. Sampai sini paham? Selalu. Ya, kalau Mesias itu saya yakin, Bu. Ya. Oke, sebentar, tunggu. Pelan-pelan satu-satu saya bawa Bapak logikanya nih. Lalu malaikat Gabriel berkata begini, Tuhan Allah akan mengaruniakan kepada Yesus sebagai Mesias tahta Daud. Berarti menjadi raja, betul? Supaya dia apa? Memerintah atas bangsa pilihannya, Israel, Yakub, keturunan Yakub, dan kerajaan Mesias tidak akan punah, kekal, betul? Ya. Nah, makanya Yesus itu menggantikan kedudukan Adam yang pertama yang gagal loh. Kerajaannya ini udah lepas dari kerajaan sorga. Nah, di dalam Mazmur 2, saya kembali ke Mazmur 2. Ayat yang ke-7, 6 ke-7. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion gunungku yang kudus. Jadi Tuhan itu mau bekerja sama dengan manusia. Di bumi ini selalu ada raja yang sulung, tipologi Raja Daud. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan, ayat 7. Ia berkata kepada anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Makanya kalau Bapak baca, ketika Yesus mau disalib di depan pada mahkamah agama, imam besar, Hanas dan Kayafas itu bertanya sama Yesus, apakah engkau Mesias? Anak dari Allah yang maha tinggi itu. Anak dari yang terpuji itu. Ya dari sini Pak, Mazmur 2. Ketika Yesus mengatakan, aku nih loh Raja Mesias. Aku bakal jadi raja di atas segala raja. Yesus mengatakan, mereka berkata, apakah engkau Mesias itu yang bakal menjadi seperti Daud, menjadi raja kami atas Israel? Yesus berkata, akulah dia. Gitu loh Pak, ngerti ya? Ini loh nubuatan ini loh. Ya. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukar kayu. Ini digenapi Yesus kalau Bapak baca dalam Wahyu 19 ayat 11 sampai 16. Dikatakan ketika dia datang nanti kedua kali dia datang sebagai raja di atas segala puncak daripada segala raja dia, karena dia Hamosiah. Tidak ada lagi raja yang lebih tinggi daripada Yesus. Tidak lagi ada imam besar seperti Yesus, dan tidak ada lagi nabi selain Yesus, karena dia adalah firman Allah itu sendiri. Maka kalau Bapak baca dalam Wahyu 19 ayat 11 sampai 16 dikatakan Yesus akan datang sebagai di pahanya tertulis namanya yaitu firman Tuhan. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dan dia akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi dan memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Betul? Ini loh, ini nubuatan gada nih, berlaku untuk Daud dan untuk Mesias. Nah, Bapak baca ayat 11-nya, Mazmur 2 ayat 11. Beribadahlah kepada Tuhan, bukan cuma Tuhan nih. Beribadah kepada Tuhan dan ciumlah, ini sedikit keliru terjemahannya, bukan ciumlah kakinya. Nas gulbar di dalam bahasa Ibrani aslinya di dalam Mazmur 2 ayat 11 ini bukan ciumlah kaki, ciumlah anaknya. Maksudnya sama Mesias tadi. Cerita harus beribadah pada dua, Pak. Tuhan, raja yang tidak kelihatan, dan Mesiasnya sebagai raja di bumi. Buka Yeremia 30 ayat 9. Yeremia 30 ayat 9. Di dalam Yeremia 30 ayat 9 ini perkataan Tuhan sendiri ya. Ya.
Ayat 8-nya berkata, maka pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka, dan memutuskan tali-tali pengikat mereka, dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang asing. Ini gambaran bangsa Israel itu kalau menyembah berhala diperbudak sama bangsa asing. Gambaran kita, Pak, diperbudak oleh iblis itu loh, Pak. Maka Yesus itu tipologi daripada nabi seperti Musa. Kalau Musa itu Mesias, nabi Hamusia, yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Kalau Yesus, Mesias, yang membebaskan kita dari perbudakan dosa dari kerajaan maut, begitu loh, Pak. Nah, Bapak baca ayat 9-nya. Tetapi kata Tuhan, kita ini, mereka akan mengabdi yang menghambakan diri. Bukan satu, Pak, dua. Kepada Yod-Heh-Vaveh, Tuhan, kata Tuhan itu Yod-Heh-Vaveh, Allah mereka, Allah kita. Dan, bukan hanya kepada Allah yang di surga, dan kepada Daud, raja mereka, yang akan kubangkitkan bagi mereka. Nah, Bapak perlu tahu, ketika Nabi Yeremia di dalam Yeremia 30 ayat 9 ini menulis nubuatannya, antara Nabi Yeremia dengan Daud itu terpaut waktu kira-kira 500 tahun. Nabi Yeremia adalah nabi ketika bangsa Israel mau dibuang ke Babel, bangsa Israel yang selatan, kerajaan Yehuda maksudnya. Mau dibuang ke Babilonia, yang kerajaan utara Israel kan sudah dibuang dulu ke Asyur, ke Assyria. Ya. Yang selatan ini kerajaan Yehuda itu dibuang kira-kira tahun 580-an sekian. Nabi Yeremia ini terpaut sama Daud itu udah lama mati, Pak. Udah 500 tahun mati. Baru Nabi Yeremia ini lahir gitu loh, ya. Nah, ketika Yeremia mengatakan dan mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud, itu maksudnya Mesias, Pak. Raja Mesias tadi dibuatkan di dalam Mazmur 2. Yang akan kubangkitkan bagi mereka, dua, Pak, bukan satu, dua. Kita lihat lagi Daniel pasal 7 ayat 9 sampai 14. Daniel pasal 7 ini terakhir. Bukan terakhir, nanti satu lagi saya kasih ada kitab Wahyu. Siapa yang harus kita sembah? Daniel pasal 7, ada banyak orang nggak ngerti, Pak, dipikir disembah tuh sembah Allah, nggak bisa. Menyembah Allah harus dengan bersama Mesiasnya, harus disembah dua-duanya. Daniel pasal 7 ayat 9 sampai 14. Kalau Bapak baca nih ya, Daniel pasal 7, ini korelasinya sama dengan malaikat Gabriel bicara sama Maria tadi. Daniel tuh melihat 4 binatang keluar dari dalam laut. Ya, ada singa bersayap, macan tutul, ada beruang. Itu lambang kerajaan-kerajaan manusia di bumi ini. Kuasanya bangkit, ya, yang sulung. Lalu Bapak baca tuh ayat 7-nya nih. Kemudian, aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang yang keempat, ini bicara antikris, kuasa kerajaan manusia terakhir. Yang menakutkan dan mendasarkan, dia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi, dan ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Maaf Bu, izin dulu. Daniel 7:11 bunyinya beda kok Bu ya dengan yang ini tadi aku pasal 7. Ayat 7 yang aku baca. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Ayat 7-nya aku baca. Aku udah baca dari ayat 7 aja 9 sampai 11. Bentar ya. Lagi pula ya, supaya Bapak paham ini ya. Ini kuasa antikris. Bertanduk 10 ini. Jadi ini bicara kerajaan-kerajaan dari mulai zaman Babilonia sampai akhir zaman nanti, Pak. Ya. Sementara aku memperhatikan ayat 8-nya, memperhatikan tanduk-tanduk. Ini binatang ini adalah bangsa-bangsa ya, bukan binatang beneran. Tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut. Dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Dari ayat 9-nya perhatikan nih, Pak. Sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan. Lalu, duduklah yang lanjut usia. Sebenarnya bukannya lanjut usia. Ini lanjut usia itu kayak bahasa anggota orang tua, bukan. Bahasa aslinya itulah dia yang hari-harinya tidak bisa dihitung. Artinya apa? Dia yang hidup kekal. Artinya dia tuh yang tidak berada di dalam dimensi ruang dan waktu kita, begitu, Pak. Ya, artinya bukan dia lanjut usia atau lalu gambarannya seperti orang tua, tidak. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Jadi di dalam budaya Timur Dekat Purba, ini Musa dan para nabi menulis dalam budaya Timur Dekat Purba, Pak. Seorang yang rambutnya putih itu gambaran daripada El atau Allah. Itu digambarkan berambut putih dan berjenggot merah abu-abu. Ya, sampai sini ngerti ya yang dilihat Nabi Daniel. Nah, suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Ini bukan manusia biasa, ini Elohim, ya. Allah maksudnya. Beribu-ribu melayani dia. Dan selaksa kali berlaksasa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah di hadapan Allah nih, Pak, majelis pengadilan, dan dibukalah kitab-kitab karena dia itu bentuknya kerajaan. Dia punya sidang para raja, namanya anak-anak Allah, ya, di dalam kerajaan surga. Ayat 11-nya berkata begini, aku terus melihatnya, kata Nabi Daniel, karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu, aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh dan tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut dan jangka hidup mereka ditentukan sampai waktu dan saatnya. Lalu perhatikan ayat 13-nya nih. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak, lihat diperhatikan nih, datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia, ini Yesus, Pak. Dalam koronasi, dalam pengangkatannya ke langit, dia kan Yesus naik dengan awan-awan ke langit, betul? Nah, ini adalah penglihatan Nabi Daniel tentang Sang Mesias yang ditinggikan, ya. Yesus dalam keadaannya, hakikatnya sebagai manusia, dia datang, dia terangkat ke langit, ke surga, lalu dibawa kepada yang hidup kekal itu. Lalu ayat 14-nya dengar nih, Pak, kepada sang anak manusia itu, kepada Mesias itu,
diberikan kepada Sang Mesias itu kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan otoritas sebagai apa, Pak? Raja. Maka jangan pernah di mana ya Yesus ketika dari Masya, Bu Sofi, di mana Yesus berkata, akulah Allah, pencipta, sembahlah aku. Enggak begitu cara mikirnya orang Yahudi, Pak. Yesus datang itu untuk menggenapi nubuatan perjanjian lama tentang Mesias. Nih, dengar. Bentar, belum selesai. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, bahasa apa, Pak? Mengabdi, betul? Kata telah di sini, Pak, ini hanya bisa diberikan kepada yang ilahi, pengabdian yang tertinggi. Maka kita tidak bisa sampai kepada Bapa, mentuhankan Bapa tanpa mentuhankan Yesus sebagai Mesias. Tidak bisa, Pak. Dua, Pak, harus dua. Anda baca di dalam Wahyu 12, terakhir. Habis itu saya kasih kesempatan yang lain. Apakah betul dua-duanya kita sembah? Wahyu 12 ayat 10. Ketika Yesus punya kodrat manusia, dia naik ke surga menjadi duduk di sebelah kanan Allah, menggantikan kedudukan Adam posisinya, memerintah bersama dengan Allah kita. Sekarang Allah dan manusia itu bersatu di dalam diri Yesus Kristus, Pak. Memerintah bersama-sama dengan dia, dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 24, supaya Allah menjadi segala-galanya di dalam segala-galanya. Ya. Ini dengar nih, Pak, nyanyian kemenangan ayat 10, Wahyu 12 ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan bukan satu, Allah adalah roh, tidak bisa mempertentang loh. Yohanes 4 ayat 24 tadi Bapak bacakan, Allah kita adalah roh. Dan otoritas dia yang diurapinya siapa tuh? Ini kalau Bapak baca bacanya ada otoritas Kristus, Mesiasnya. Jadi Mesias itu memerintah, diberikan kuasa ketuhanan di bumi atas kehendak daripada Bapa di surga. Supaya Bapa dan Mesias ini memerintah bersama-sama. Maka kalau Bapak pernah ke Israel, istananya Raja Daud itu di sebelah kanannya bait suci. Itu melambangkan Daud itu memerintah bersama-sama dengan Allah kita. Duduk di sebelah kanan itu maksudnya itu. Ya. Bapak baca di dalam Mazmur 110 ayat 3 tadi. Ayat 2. Memerintahlah di antara musuhmu, tongkatmu diulurkan Tuhan dari Sion. Jadi Mesias kita itu memerintah di bumi. Allah itu kalau mau memerintah di bumi, Pak, kerajaan surga itu mau turun memerintah di bumi. Itu tidak bisa langsung karena dia itu roh. Dia perlu tubuh nih loh, Pak, wadah. Wadahnya siapa? Mesiasnya. Maka dikatakan memerintahlah, Tuhan memerintah di bumi melalui Mesias. Memberontak kepada Tuhan yang zohir, Mesias, Tuhan yang kelihatan. Anda memberontak terhadap surga. Kenapa? Otoritas Mesias itu diberi kuasa sama. Saya kasih tahu Anda, Pak. Hamengkubuwono keberapa nih saya nggak tahu ya, ke-9 apa ke-10 di Jogja. Itu kan di bawah kuasa Presiden RI toh, betul, Pak? Otoritasnya dia. Gambaran ini analoginya. Kalau Anda itu di Yogyakarta, Pak, kemudian Anda itu memberontak melawan Sultan, Gubernur Jogja, Anda memberontak melawan pemerintah Indonesia enggak? Iyalah, Pak. Ya iya. Oh, kalau iya. Jadi pemerintahan itu dua, Pak. Ya, pemerintahan Allah kita dan Mesiasnya. Ini Wahyu 12 ayat 10. Disembah nggak dua-duanya? Disembah. Wahyu 5. Bapak baca nih Wahyu 5. Nah, ini. Mundur sedikit ke Wahyu 5. Terakhir. Ayat 9. Saya mulai bacakan ayat 9. Dan mereka, ini para makhluk roh di surga, menyanyikan nyanyian baru katanya. Engkau layak, engkau ini anak domba Allah. Gambaran Yesus yang disembelih. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya karena engkau telah disembelih. Dan dengan darahmu, engkau, maksudnya Yesus sebagai Mesias telah membeli kita bagi Allah dari tiap-tiap suku, bahasa, dan kaum, dan bangsa. Dan Mesias itu telah membuat kita menjadi suatu kerajaan. Jadi, ada dan saya itu nanti bukan diciptakan untuk masuk surga, Pak. Tapi untuk menghuni bumi yang baru. Dikembalikan lagi posisi Anda dan saya sebagai Tuhan di bumi ini. Dan engkau, Mesias, telah membuat kita, nanti Anda dan saya, Pak, menjadi kerajaan, menjadi raja-raja. Karena Adam yang pertama itu seorang raja. Menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan kita akan memerintah sebagai Tuhan, sebagai raja, sebagai penguasa, bukan di surga, Pak. Manusia tidak pernah diciptakan untuk menghuni surga. Tapi di bumi. Lalu Anda baca tuh. Ayat 12-nya. Maka katanya dengan suara nyaring. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa. Dan kekayaan, dan hikmat, dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian. Ini Mesias, Pak, ditinggikan, Pak. Menerima hormat dari kita. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dalam dimensi roh, yang ada di bumi, dimensi fisik kita, dan yang ada di bawah bumi, maksudnya kerajaan maut, dan yang ada di laut, dan yang semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta, dan bagi anak domba. Satu tapi dua tapi satu. Yang duduk di tahta, itu tahtanya cuma satu, Pak. Bapak baca di dalam Wahyu 3 ayat 21. Yesus kata, aku duduk di atas takhta Bapakku dan memerintah bersama-sama dengan dia. Kita baca ya, Wahyu 3 ayat 10, Wahyu 3 ayat 21. Barang siapa menang, kata Yesus,
ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku tadi loh Pak. Tujuan Anda dasar diciptakan Allah itu adalah untuk bersama-sama memerintah di bumi ini. Duduk di sebelah kanannya. Posisi ini jatuh Pak ketika Adam jatuh dalam dosa. Kita kehilangan dominion kuasa atas bumi ini. Maka ada sakit, penyakit, kemiskinan, kutuk, kematian, dosa, kejahatan itu masuk dalam dunia ini. Karena Anda dan satu kehilangan kuasa memerintah bumi ini. Yesus datang sebagai Mesias, dia memulihkan kedudukan Adam ke posisi semula sebagai raja, sebagai imam, dan sebagai Tuhan di bumi ini. Lalu Yesus berkata begini nih Pak, sebagaimana aku pun telah menang dalam keadaan sebagai manusia, dia menang sebagai Adam yang kedua, dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Itu maksudnya Pak. Ini maksudnya menang itu bagaimana ya Bu? Yang definisi menang di sini itu seperti apa Bu? Menang artinya tidak menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dilahirkan kembali menjadi ciptaan baru. Maka tujuan Yesus datang ke bumi ini Pak, itu bukan untuk membawa manusia masuk surga, bukan. Tapi untuk menciptakan kembali, untuk mengembalikan kembali langit bumi, dan Anda dan saya ini diciptakan ulang menjadi manusia baru. Untuk apa Pak? Untuk dibawa kepada rencananya sejak semula. Maka di dalam Alkitab kita Pak, kita itu bukan masuk surga, tapi penghuni bumi yang baru nanti. Maka kalau Bapak baca dikatakan langit dan bumi yang baru di dalam Wahyu 21, betul? Wahyu 21 nanti loh Pak. Anda dan satu bukan langsung menghuni surga, lalu ada sungai-sungai Kamer, ada sungai madu, susu ditemani dengan 72 bidadari, tidak begitu. Surga itu bukan tempat begitu-begituan. Tuhan Yesus datang itu untuk mengembalikan lagi Adam kepada rencana besarnya sejak semula. Karena kata dosa di dalam Alkitab kita Tuhan yang meleset dari sasaran, dari target. Artinya meleset dari tujuan Allah ketika menciptakan Adam. Maka Tuhan Yesus datang itu untuk itu Pak, dikembalikan lagi, dipulihkan lagi, di-inline-kan lagi, dikembalikan lagi kepada rencana besarnya sejak semula ketika menciptakan Adam. Ada dan satu ketika diciptakan Tuhan tidak ciptakan untuk nanti ya, aku ciptain manusia supaya kamu berbuat dosa, supaya kamu kena sakit penyakit, diuji di bumi ini dengan sakit penyakit, tidak begitu Pak. Lalu kamu akan mati, itu nasibmu nak, tidak begitu Pak. Bapak baca kan di kitab Taurat Musa, di kitab Kejadian, ketika menciptakan langit dan bumi ini tidak ada kutuk, tidak ada dosa, dia melihat segala sesuatunya baik, betul? Lalu ketika Tuhan menciptakan manusia, dia nggak menciptakan Anda dasar untuk mati. Enggak. Dia menciptakan saya itu untuk punya relasi. Ada. Bu Sophie. Gimana? Bu Sophie, jadi memang saya banyak mendapatkan poin di sini ya tentang sosok siapa itu Yesus. Nah, gini Bu, ya beliau adalah selain Tuhan juga dikatakan sebagai Mesias, betul? Selain Allah, dia juga Tuhan. Selain Allah, dia juga Tuhan, dia juga Sang Mesias, dia juga seorang manusia. Ya, tetapi ini Bu, tetapi dikatakan di Galatia 3:13 itu dikatakan juga dia itu makhluk terkutuk. Jadi memang semua di sini merangkap ya Bu, jadi satu ya Bu, artinya begitu atau bagaimana? Makhluk terkutuk. Coba kita buka Galatia 3. Makanya kalau baca itu yang semuanya jangan ambil potong-potong. Ini saya bacakan ya. Pak Pendeta Cipto yang pernah bilang saya Bu. Kita lihat ini. Kita lihat Galatia 3. Bacanya jangan cuma ayat 13, bacanya dari ayat 9. Coba ya. Jadi mereka hidup dari iman, mereka yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena Abraham itu dibenarkan sebelum dia disunat, supaya dia bisa menjadi bapak orang yang bersunat dan bapak orang yang gak bersunat. Itu maksudnya Rasul Paulus. Lalu baca nih Pak. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab Musa berkata begini nih, barang siapa melakukan hukum Taurat, dia akan hidup karenanya. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu terus dalam hukum Taurat. Nah, kita semua ini kan berada di bawah kutuk, betul? Bisa nggak ada berkata, aku sempurna, bisa melakukan semua perintah Tuhan? Ya udah mungkin Pak. Cuma satu-satunya Bu orang kudus itu ada di Jawa Timur. Ini loh Bapak harus baca nih. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Kenapa? Orang benar akan hidup oleh iman. Ya, tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus, Mesias, menjadi manusia, menjadi Adam, menggantikan posisi manusia. Dan yang kedua, menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi di atas kayu salib, Allah itu ketika Yesus disalibkan, dia itu melihat ini loh, semua kutuk, semua manusia dosa itu ditimpakan pada Yesus. Maka Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di dalam kemanusiaan Yesus itulah ditimpakan segala dosa manusia, dia menjadi kutuk. Tadi loh dia pakai mahkota duri, Pak. Ya? Ya, dia menjadi kutuk karena kita kan? Nah, tapi coba Bapak buka sekarang 2 Korintus 5 ayat 21. Sebentar Bu, 2 Korintus 5 ayat 21, apanya Yesus menggantikan kita menjadi kutuk? 2 Korintus 5 ayat 1. 21. Oh, 21. Mulai ayat 15 dulu deh. Ayat 15-nya apa, Pak? Ayat 2 Korintus 5, 15 ya.
Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah, dengar nih, Yesus itu mati dengan posisi kita semua. Lalu Bapak baca ini ayat 17-nya. Yesus datang itu untuk menciptakan manusia baru, coba. Ayat 17-nya. Ya. 2 Korintus 5 ayat 17-nya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya jelaskan dulu ini. Yesus berkata begini Pak di dalam Yohanes 3. Kalau kamu cuma lahir sekali dari Adam, dari benihnya spermanya Adam, kamu akan mati 2 kali. Kamu akan mengalami 2 kali kematian. Pertama, kamu mati secara jasmani. Kedua, di dalam Wahyu 19 dikatakan kematian lautan api, neraka, kekal selama-lamanya. Itu kematian kedua. Dua kali mati kamu. Kalau kamu cuma lahir sekali. Tapi Yesus berkata begini kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Artinya apa? Diciptakan ulang. Kenapa diciptakan ulang? Kenapa kita harus lahir kembali? Dari air dan roh. Supaya bisa menghuni langit yang baru dan bumi yang baru yang nggak kena kutuk dosa tadi loh Pak. Membersihkan dosa di waktu lalu begitu. Bukan membersihkan dosa, menjadi ciptaan baru karena kita ini udah rusak. Saya kasih ada contoh deh Pak. Saya kasih ada contoh. Contohnya gini nih. Kalau suatu pencipta nih, pencipta telepon, iPhone, iPad, mobil, pesawat terbang, sebelum mereka itu diproduksi massal, betul? Mobil misalnya nih. Itu dia bikin prototipenya dulu nggak? Dibikin prototipenya dulu nggak? Iya. Pasti bikin prototipenya dulu dong. Nah, di dalam Kejadian 1 ayat 26, ketika Allah menciptakan Adam, Adam itu artinya bentuknya jamak, dia menciptakan kemanusiaan gitu loh Pak. Adam itu bukan tunggal. Kata Adam itu artinya manusia begitu. Umum. Tapi kalau manusia pertama itu disebut Adam, artinya manusia yang satu itu. Nah, sebelum kita ini diproduksi massal, sebelum Anda dan saya itu dilahirkan, kita ini semua miliaran manusia ini dicetak, diproduksi massal Pak, dari spermanya Adam. Dia itu bikin prototipenya dulu Pak, cetakan pertamanya dulu. Cetakan pertama ini dibuat tuh jantan dan betina, laki-laki dan perempuan. Bapak baca itu di dalam Kejadian 1 ayat 28. Ya, 27 dan 28. Dibikin prototipenya dulu. Ya, aku udah pelan-pelan banget nih, soalnya mungkin Bapak nggak pernah baca Alkitab. Lalu Pak, dari prototipenya ini dikatakan yang pertama dibikin itu yang laki-laki, kemudian yang perempuan. Yang maskulin dulu baru feminim. Dia bikin prototipenya dulu nih sebelum dicetak massal. Di dalam diri cetakan yang prototipenya itu, Tuhan itu memberikan namanya kuasa bereproduksi. Dia memberikan zera, benih. Dia berikan benih zera, itu di dalam tubuh manusia, di dalam binatang, dan di dalam tumbuhan. Jadi kita dari itu bukan hasil ciptaan dalam tanda petik. Tiap hari Tuhan terus-menerus menciptakan manusia, itu enggak Pak. Ada dari penciptaan itu cuma sekali tok dulu. Manusia pertama yang dicetak, apa yang diciptakan itu cuma ini. Selanjutnya dilahirkan, diproduksi dari spermanya Adam. Coba Bapak baca Kisah Rasul 17 ayat 26. Kisah Rasul 17 ini maksudnya dosa asal ya Pak ya. Kisah Rasul 17 ayat 26. Apa katanya Pak? Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Ini bahasanya dari satu darah, from one blood. Artinya dari satu DNA saja. Jadi Allah tuh nggak ciptain setiap hari. Kalau di dalam prinsip Islam Bapak kan tiap hari dia ciptain manusia bayi, betul? Alkitab udah Pak, penciptaan itu sudah selesai. Sudah selesai Pak. Tapi kuasa kreativitas Tuhan itu ada 5. Salah satunya ada 6, sorry. Salah satunya adalah yalat, yaitu kuasa untuk bereproduksi. Di dalam diri Adam yang pertama, manusia pertama ini Pak, itu diberikan namanya sperma, benih. Di dalam perjanjian lama namanya zera. Kata zera itu artinya benih, biji. Dan cuma sekali aja dihembuskan nafas ke dalam nyawa itu, cuma sekali aja dihembuskan di dalam lubang hidung Adam. Namanya nesemah kain, itu dihembuskan nafas kehidupan, ada banyak kehidupan dihembuskan pada manusia pertama ini Pak. Lalu dari benihnya Adam ini Pak, yang satu ini cuma satu tok, itu dilahirkan semua manusia di muka bumi ini. Bukan tiap hari Allah menciptakan bayi, tidak. Iya. Ngerti ya? Iya, paham. Inilah turunnya dosa asal. Lah, cetakan pertamanya rusak. Saya kasih Anda contoh Pak, ketika Toyota misalnya. Maaf nih ya, bukan contoh aja nih. Toyota ya, mengeluarkan analogi. Toyota itu mengeluarkan Agya Ayla misalnya. Dia kan masih bikin prototipenya dulu loh sebelum diproduksi massal. Iya. Semua produksi massal ini itu pasti kan ngikuti cetakan pertamanya ini, betul? Betul nggak? Misalnya nih, iPhone 14 itu. Semua iPhone 14 Bapak beli mau di Amerika, mau Bapak beli di Indonesia, pasti kan dimensinya 6,1, ngikuti cetakan pertamanya, betul? Iya. Betul nggak? Nah, sekarang Bapak baca Kejadian 5 ayat 1 dan 2. Cetakan prototipenya pertama rusak, Pak. Bapak baca Kejadian 5 itu, ayat 1 dan 2. Kalau Toyota Agya ini, prototipenya tuh misalnya ada airbag-nya yang rusak, atau ada remnya yang brake-nya yang nggak ini, pasti semua produksi massalnya ngikuti cetakan pertamanya ini, rusak, betul? Ya, ini tentang ini Bu, tentang keturunan Adam dan penciptaan manusia ya, Kejadian 5 ayat 1. Sekarang saya tanya, kalau misalnya ada laporan kecelakaan, ternyata ada yang salah nih pada waktu dia produksi massal, pada waktu dicetak.
Maka apa yang terjadi? Ditarik balik Pak sama Toyota Pak. Diproduksi ulang. Demikian juga Anda dan saya Pak. Coba Anda lihat ini. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah Adam menurut rupa Allah. Gambar Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dia memberkati mereka dan memberikan nama mereka Adam. Jadi ini beda dengan Islam. Di dalam Alkitab Pak, dua-duanya ini laki-laki dan perempuan namanya Adam Pak. Jadi Adam itu bukan ini, Adam itu manusia gitu Pak. Ada dasar itu juga Adam. Tapi dibikin prototipenya itu laki-laki dan perempuan, Zakar dan Nekebah namanya. Ya. Tapi perhatikan ini ayat 3-nya. Setelah Adam hidup 130 tahun, Adam ini sudah jatuh dalam dosa ini, sudah diusir keluar dari Taman Eden. Dia memperanakkan, dan diciptakan lagi Pak. Dari Zera ini. Zera ini bahasa Yunani di dalam perjanjian baru menjadi sperma untuk manusia, untuk manusia dan binatang, menjadi kata spora di dalam perjanjian baru untuk tumbuhan. Nah, dari Zera, benih spermanya Adam, itu dia melahirkan, memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambar Adam yang sudah rusak. Bukan lagi menurut rupa dan gambar Allah, kita telah kehilangan gambar Allah itu. Lalu memberi nama Set kepadanya. Ini setelah Kain membunuh Habel. Ini Pak asal dosa, ada satu cetakannya udah tadi Pak, kayak prototipenya rusak Pak. Ada error. Ada error. Pada prototipe pertamanya ini sudah error, manusia pertamanya ini error. Anda dan saya itu nggak diciptain tiap hari. Anda dan saya itu hasil ini loh Pak. Apa namanya? Produksi massal spermanya Adam. Nah, Yesus berkata begini Pak, karena semua manusia ini dari hasil spermanya Adam. Kalau kamu cuma dilahirkan sekali tok dari mamamu, kamu nggak bisa masuk kerajaan surga. Dunia langit yang baru dan dunia yang baru nggak bisa. Karena di langit yang baru dan dunia yang baru ini nggak boleh ada dosa, nggak boleh ada kutuk. Dikembalikan lagi kepada rencana penciptaannya sejak semula. Nah, lalu Yesus berkata begini kepada Nikodemus, lalu gimana caranya dong aku masuk kerajaan surga itu? Kamu harus lahir kembali. Nikodemus bilang begini, loh, aku sudah tua jenggotan begini, masa aku masuk lagi ke dalam rahim ibuku? Enggak begitu kata Tuhan Yesus. Kamu harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Ada Pak, tadi tuh Pak di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 tadi, menjadi ciptaan yang baru. Maka kita tuh dibaptis, itu artinya apa? Baptis itu artinya mati dari manusia lama, kemudian lahir karena dari air Pak, sama seperti bayi itu loh, dari air ketuban ibu. Dilahirkan kembali dari air dan roh. Tanda kita itu diciptakan ulang. Yang pertama kali dia ciptakan ulang adalah roh kita. Roh ada dan saya begitu dibaptis, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh ada dan saya itu langsung lahir kembali. Jiwa kita Pak, pikiran kita yang sudah rusak ini, itu terus-menerus dibaharui. Karakter Anda, emosi, sifat-sifat kita yang buruk, itu nggak bisa langsung. Tapi belajar dengan firman. Firman mengatakan, jadilah kamu lemah lembut. Aku dulu orangnya suka berantem kasar. Ya, jadilah ya seperti itu karakter itu berubahnya pelan-pelan selama kita hidup. Itu jiwa. Tapi tubuh, keselamatan yang dijanjikan itu nggak bisa dibarui dalam dunia ini. Karena tubuh kita makin tua, makin keriput, nanti lama-lama kita mati. Tapi Tuhan berkata begini, tubuhmu akan diciptakan ulang. Aku akan memberikan kamu kebangkitan badan, bukan kebangkitan roh atau kebangkitan jiwa, kebangkitan badan. Jadi orang itu kami percaya tubuh kami akan diciptakan ulang nanti Pak. Ketika Yesus datang kedua kali, maka kita akan punya roh yang baru, jiwa yang sudah dibaharui, dan tubuh yang baru yang akan masuk ke dalam langit yang baru dan bumi yang baru. That's the whole story of the Bible. Dikembalikan lagi kepada rencananya sejak semula. Gitu Pak. Ya, makanya kita enggak di surga nanti. Bukan ditemani bidadari-bidadari, enggak begitu konsepnya. Iya. Tapi diciptakan ulang. Bu Sofi, penciptaan ulang, ya, itu maksudnya. Terima kasih banyak ya Bu, biar bergantian, ini sudah banyak kayaknya 1,2K sekarang. Jadi ya, pertanyaan tadi yang pertama 1 Timotius 6:16 sudah terjawab, kemudian Lukas, Yohanes sampai Yesaya tadi ya Bu Sofi, terima kasih banyak sekali atas waktu dan kesediaan menjawabnya. Mungkin semoga jadi pembelajaran buat saya, terutama juga mungkin buat teman-teman yang lain Bu Sofi. Apabila ada ucapan saya yang kurang enak tadi, mungkin mohon dimaafkan ya teman-teman di sama. Kristen atau di mana. Enak kok, saya senang kok diskusi sama Bapak. Terima kasih. Masuk lagi ke rumah saya. Barakallahu fiik Bu. Ya, pasti Bu, pasti. Barakallahu fiik wal hidayah. Semoga ya. Selamat menjalankan doa puasa. Puasa juga ya di bulan Ramadan ini. Thank you Pak. Boleh kita gantian dulu ya. Ya, baik, terima kasih Bu. Coba kita lihat Muslim apa enggak nih teman-teman. Pak, siapa nih? Bangun tidur jadi berantakan gue. Pak, Halo, Sofi. Hengki Koreas. Ya, silakan Pak. Muslim Kristen, Pak. Kristen. Ya. Baik teman-teman terkasih, saya tidak perlu berpanjang-panjang untuk berkomentar tentang debat tersebut. Saya berharap teman-teman dapat mendapatkan ilmu dari dalamnya. Dan kalau ada tanggapan teman-teman, tuliskan di kolom komentar supaya kita sama-sama belajar.
Satu bagian firman Tuhan yang terus harus kita ingat, bahwa kita sebagai orang percaya dituntut pertanggungjawaban tentang iman kita dari mereka yang menyalahpahami dan bertanya tentang iman kita. Tetapi biarlah dengan lemah lembut dan sopan, supaya iman kita itu ketika disampaikan mereka menerima dengan baik. Sobat terkasih, ini diskusi lintas agama. Jadi, pemaparan-pemaparan yang disediakan untuk membuka wawasan dan untuk mengajak setiap kita mencari tahu apabila ada argumentasi yang belum kita dengarkan untuk kita cari tahu. Jangan sampai kita beragama tapi tidak tahu apa-apa. Ketika dibuktikan literaturnya, maka justru kepanasan. Seperti yang kita lihat tadi di video yang barusan kita saksikan. Hal itu tidak perlu kita lakukan, karena kalau kita ingin cerdas dan berkeyakinan secara terang, maka kita harus mencari tahu apa dan bagaimana keyakinan kita itu. Kalau orang baper, kalau orang muda marah, kalau orang muda seperti anak-anak, ya tidak akan pernah cerdas-cerdas. Jangan kalian jago untuk membahas keyakinan Kristen, Alkitab dan lain sebagainya, bahkan menuduh palsu, mulai dari Zakir Naik dan sampai penerus-penerusnya, para mualaf setiap hari kerjaannya mengurusi kekristenan. Jangan hanya kalian yang boleh, ajari ajari lagi, izinkan juga kami untuk membahas dan bertanya tentang iman kalian. Dan itulah yang dilakukan oleh Apologetic Christian Service. Cerdaslah, karena kecerdasan milik orang-orang yang mau terbuka terhadap pengetahuan. Oke teman-teman, kiranya Kristus yang menyelamatkan umat manusia, yang melebihi segalanya, yang mengasihimu, menyelamatkanmu dari dosa. Sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.